Bab 151. Ya, Sasha, kau benar. Kita baru saja bertemu, tapi itu tidak masalah. Itulah yang disebut, sekali lahir, dua kali matang. Petik 2. Datanglah beberapa kali lagi, dan kita akan saling mengenal. Lagi pula, kita juga anggota dari 4 keluarga. Kita pasti akan bertemu di masa depan, kan? Kata Chang Qingteng, lalu menatap Su Xiao, seolah berkata, lihatlah dirimu, kau ini orang desa yang bahkan tidak tahu apa itu 4 keluarga. Karena Tuan Chang ingin tahu apakah aku pacar Sasa yang sebenarnya, aku akan membuktikannya padamu, kata Su Xiao sambil tersenyum. Bagaimana cara membuktikannya? Tepat sebelum suara Chang Qingteng berakhir, ia melihat Su Xiao langsung memegang Bai Sasha, lalu mencium Bai Sasha. Saat itu, bukan hanya Chang Qingteng yang tertutup, tetapi juga Ibu Baisa dan Baisa. Namun, Ibu Baisa tahu seperti apa putrinya. Ia sangat konservatif. Ia tidak menyangka akan mencium putrinya dari mulut ke mulut di depan begitu banyak orang. Sedangkan Bai Sasha, ia langsung berada di tengah kerumunan. Ia tidak menyangka Su Xiao akan melakukannya. Ia tidak punya persiapan sedikit pun. Tiba-tiba, ia dicium, dan saking bingungnya, ia sampai lupa untuk melawan. Untungnya, pria ini adalah pacarnya sendiri, kalau tidak, ia pasti akan menodongkan pistol kepadanya dengan amarah Sasha. Sudah terlambat untuk bereaksi. Lagi pula, semua sudah terjadi. Lagi pula, tidak masalah jika itu pacarnya, jadi ia tidak perlu terus berjuang. Lagi pula, semuanya sudah berlebihan sekarang. Lebih baik memperbaiki kesalahan dan segera menyelesaikan masalah ini. Ini saat yang tepat untuk menunjukkan sikap yang baik kepada keluarga. Di akhir ciuman, melihat ketiga orang yang belum pulih, Su Xiao merasa lucu. Yah, ini bisa membuktikan kalau aku benar-benar pacar Sasha. Jika kau masih tidak percaya padaku, aku bisa. Sebelum Su Xiao selesai berbicara, Ibu Sasha langsung menyela. Ia tidak datang untuk melihat mereka secara langsung. Meskipun aku tidak tahu mengapa Sasha tidak mengatakannya pada dirinya sendiri, ia tahu bahwa putrinya sudah lebih tua dan memiliki pendapatnya sendiri. Mustahil untuk menceritakan semuanya, jadi ia berani menyela dengan suara tercekat, tidak, aku percaya. Pada saat ini, Baisa juga terbangun dan melihat bahwa ia masih dalam pelukan Su Xiao, begitu pula senyum buruk di wajah Su Xiao. Baisa tidak bisa menahan diri untuk tidak meninju Su Xiao, tetapi ia tidak memiliki banyak kekuatan. Lagi pula, Su Xiao tidak melakukan kesalahan apapun, karena rasa malunya di rumah putrinya, Baisa pun menerima uluran tangan itu. Namun, Baisa lupa bahwa masih ada orang di sini. Pukulannya hanyalah rayuan di mata orang lain. Melihat penampilan putrinya, meskipun Ibu Baisa sangat enggan, ia hanya bisa berpura-pura tidak melihatnya, tetapi Chang Qingteng tidak tahan. Aku di sini untuk kencan buta, bukan untuk menunjukkan cintaku kepada orang lain. Yah, kau tidak akan berhenti, kan, kata Chang Qingteng dari samping. Setelah mendengar kata-kata Chang Qingteng, Baisa segera berdiri dan duduk kembali di kursinya, tetapi ada sedikit rona merah di wajahnya, yang tidak bisa dihilangkan. Melihat Baisa seperti ini, Chang Qingteng diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa ia akan menikahi Baisa di rumah, dan kemudian ia akan melakukan apapun yang diinginkannya. Melihat gadis ini, ia berani bersikap acuh tak acuh pada dirinya sendiri dan menggoda orang lain. Pada saat itu, ia harus menekannya dan membiarkannya menanggung amarahnya, tetapi semua itu hanya ada dalam pikiran Chang Qingteng. Sekarang ia harus bersikap sopan. Lagi pula, aku tidak mendapatkan apa yang kuinginkan. Aku harus tampil dengan baik. Ia tidak menempatkan Su Xiao di matanya. Lagi pula, menurutnya, Su Xiao adalah orang kecil yang bisa menanganinya kapan saja. Selama dia menunjukkan dirinya sepenuhnya dan mendapatkan dukungan bibinya, segalanya akan mudah. Lagi pula, dulu, aku biasa mengatakan identitasku dengan santai, lalu mengaitkan jariku, agar para wanita berinisiatif naik ke ranjang mereka. Namun, Chang Qingteng tahu bahwa langkahnya tidak akan berhasil di sini. Karena dia tahu bahwa Baisa adalah kesayangan keluarga Bai. Dia telah menjalani kehidupan yang riang sejak kecil, dan uang selalu hanya angka di matanya. Jadi yang harus dilakukan Chang Qingteng sekarang adalah terus-menerus menekan Su Xiao, agar bibinya merasa bahwa Su Xiao tidak layak untuk Berta. Dengan cara ini, dia adalah pilihan terbaik. Kau tahu, dalam keluarga besar, seringkali, dia tidak bisa menjadi penguasa pernikahan. Su Xiao, aku tidak tahu di mana kau sekarang. Aku tidak ingat keluarga besar bernama Su. Apakah karena informasiku terlalu tertutup, kata Chang Qingteng kepada Su sambil tersenyum. Dia hanya ingin mempermalukan Sue. Hanya dengan cara inilah ia dapat menonjolkan kelebihannya sendiri dan membuat ibunya menyadari siapa yang benar-benar dapat mempercayakan hidupnya. Setelah mendengar kata-kata Chang Qingteng, Ibu Baisa juga menatap Su Xiao. Lagi pula, sejujurnya, ia juga ingin tahu seperti apa Su Xiao.
Sebagai seorang ibu, harapan terbesarnya adalah putrinya dapat menjadi orang yang aman dan stabil serta menjalani kehidupan yang damai. Namun, putrinya telah mengkhawatirkannya sejak kecil. Ketika ia dewasa, ia bahkan harus menjadi polisi dan polisi kriminal. Betapa berbahayanya itu. Polisi kriminal bekerja di tempat paling berbahaya setiap hari. Jika sesuatu terjadi suatu hari nanti, apa yang bisa mereka lakukan? Karena itulah Ibu Baisa berharap agar Baisa segera menikah. Ketika ia punya anak, ia bisa merawat Baisa, membiarkannya berhenti bekerja, dan merawat anak-anaknya dengan baik di rumah. Namun, dulu Baisa selalu sibuk dengan pekerjaannya, tidak punya waktu, dan tidak mau pergi kencan buta. Sebagai seorang ibu, meskipun tidak membantunya di tempat kerja, ia tidak bisa terus-menerus menyeretnya. Itulah sebabnya ia terus menyeretnya hingga sekarang. Jika bukan karena ia dihukum oleh pimpinan karena merayu seorang pemerkosa sendirian terakhir kali, dan dipindahkan ke tim polisi lalu lintas, ia tidak tahu putrinya akan berani melakukannya. Saat ini, ibunya tidak bisa duduk diam lagi. Ia terus berlarian mencari kandidat yang cocok. Tahukah Anda? Saat itu, ketika Ibu Baisa mendengar apa yang telah dilakukan Baisya, ia benar-benar ketakutan. Untungnya, tidak ada hal yang tidak terduga terjadi. Kalau tidak, Ibu Baisa pasti akan marah. Jadi kali ini, bayimu tidak lagi peduli apakah Baisa bersedia atau tidak. Ia secara langsung dan terpaksa mengatur kencan buta ini. Lagi pula, menurut bayimu, Ivy terlihat tampan dan latar belakang keluarganya cocok. Namun, Ibu Bayi tidak menyangka akan membunuh Su Xiao di jalan, tetapi ia juga tidak peduli dengan penampilan Su Xiao. Lagi pula, ia hanya ingin menemukan seseorang yang bisa menjaga Baisa. Selama Baisa benar-benar mau, meskipun ia miskin, itu tidak masalah. Keluarga besar Baisa masih bisa menghidupi satu atau dua orang lagi. Namun, Ibu Bayi berpikir demikian, ia tetap ingin tahu keadaan sebenarnya masing-masing. Aku sekarang gelandangan. Aku tidak bisa bicara soal SMA. Soal kelahiran, aku tidak seberuntung Tuan Chang. Aku bisa hidup di keluarga besar ini tanpa khawatir soal makanan dan pakaian. Menatap Chang Qingteng dengan wajah bangga, Su Xiao melanjutkan, jika aku seperti Tuan Chang, aku tidak akan lama di sini. Sekarang aku harus memikirkan bagaimana caranya berbisnis besar daripada menjalin hubungan asmara di sini. Setelah itu, ia menatap Chang Qingteng. Saat itu, Chang Qingteng hanya merasa sangat bahagia. Ia tidak menyangka Su Xiao hanyalah seorang pemuda miskin, sehingga harapannya semakin besar. Kasihan melihatmu seperti ini. Kebetulan aku punya perusahaan di bawah kendaliku. Kau bisa lihat apakah kau tertarik bekerja untukku. Kau bisa tenang, aku akan memberimu gaji 3.500 per bulan. Setelah itu, Chang Qingteng mulai tersenyum. Namun, ia tidak menyadari bahwa orang-orang di sekitarnya memandangnya berbeda. Awalnya, bayimu masih sangat sopan dan santun kepada Chang Qingteng, tetapi sekarang tidak seperti itu. Saat itu, Ibu Bayi senang karena sudah punya pacar. Jika ia benar-benar menikah dengannya, ia tidak tahu betapa menderitanya ia di masa depan. Lagi pula, melihat karakter Chang Qingteng, kita bisa melihat bahwa orang ini tidak sesederhana kelihatannya, dan gaya hidupnya pun tidak terlalu baik. Meskipun Ibu Bayi hanyalah seorang wanita kaya raya, justru karena itulah banyak hal yang ia anggap sederhana. Tidak seperti Bibi Wang Ying, semuanya bergantung pada kepentingan. Demi kepentingan, ia rela mengorbankan orang lain tanpa peduli apapun. Wah, 35.000 sebulan, segitu banyaknya, kau yakin? Su Xiao berpura-pura berseru. Puff. Tapi kali ini, Baisa tak kuasa menahan tawa. Melihat ekspresi Baisa dan senyum aneh Su, Chang Qingteng langsung menyadari bahwa ia telah ditipu. Hal ini membuat Chang Qingteng sangat marah, tetapi ia tak punya tempat untuk marah. Jika mata bisa membunuh orang, Su Xiao mungkin sudah penuh lubang saat ini. 350, kata Berta, sambil berdiri. Mendengar perkenalan putrinya, Ibu Bayi mengangguk puas. Ia memiliki kemampuan seperti itu. Sepertinya jika putrinya menikah dengannya, ia tidak akan menanggung dosa apapun. Jika tidak, ia bisa meminjam kemampuan Bayi untuk membantunya membuka perusahaan. Namun, hati Su Xiao juga sangat bergejolak sekarang. Ia tidak menyangka bahwa ia tanpa sadar diselidiki sejelas itu oleh Baisa. Namun, hal itu sangat jelas jika dipikir-pikir. Lagi pula, ini bukan rahasia, dan karena pekerjaannya, sangat mudah bagi Baisa untuk mengetahui hal-hal ini. Bab 152. Kau bohong padaku. Bukankah kau baru saja bilang kau gelandangan? Chang Qingteng, setelah mendengar kata-kata Baisasa, berkata kepada Su dengan senyum marah. Ia tak berani berkata apa-apa kepada Baisasa dan bayimu, hanya bisa melampiaskan amarahnya kepada Su dan tersenyum. Aku tidak berbohong padamu. Aku benar-benar gelandangan pengangguran. Sasa baru saja bilang aku tidak bekerja di sana sebelumnya dan sekarang. Bukankah itu namanya pengangguran?
Su Xiao langsung menjawab perkataan Chang Qingteng. Lagi pula, Su Xiao memang tidak berbohong. Meskipun ia memiliki beberapa perusahaan, ia tetap meminta orang lain untuk mengurus urusan perusahaan. Dibandingkan dengan Su Xiao sekarang, Su Xiao memang terlihat seperti gelandangan pengangguran, tetapi dibandingkan dengan gelandangan pengangguran lainnya, Su Xiao sekarang tidak perlu khawatir kesulitan makan dan tempat tinggal karena ia tidak punya pekerjaan. Lagi pula, aku baru saja mendengar apa yang kau katakan tentang keempat keluarga itu, tapi aku tidak tahu keluarga yang mana. Bisakah Tuan Chang membantuku? Tanya Su Xiao kepada Chang Qingteng. Begitu mendengar tentang keempat keluarga itu, Chang Qingteng tampak lebih unggul. Ia berkata kepada Su Xiao, hari ini, aku telah menjawab keraguanmu sejak lama. Keempat keluarga ini adalah keluarga Changku, keluarga Bai Sasa, keluarga Zhang, dan keluarga Wang. Petik 2. Mungkin ada beberapa hal yang belum kau dengar dan tidak kau ketahui, tetapi selama kau tahu, siapapun dari keempat keluarga itu yang maju untuk memberi cap, kota ini akan berguncang. Petik 2. Jadi kau tidak akan pernah menyadari kekuatan keempat keluarga itu. Sekarang kau tahu jarak antara dirimu dan Sasha. Petik 2. Setelah itu, Chang Qingteng sengaja menyesap air untuk melihat ekspresi terkejut Su Xiaolian. Namun, untuk waktu yang lama, ia mendapati wajah Su Xiaolian tetap tidak berubah, jadi ia melanjutkan, saya dengar dulu kau bekerja di agensi seri. Kau seharusnya tahu sedikit tentang agensi seri, tapi kau tahu, agensi seri hanyalah bagian kecil dari keluarga Wang. Bagi keluarga Wang, saham perantara seri tidak terlalu berpengaruh. Alasan mereka bisa terus berkembang adalah karena bosmu sekarang adalah istri keluarga Wang. Petik 2. Demi menyenangkan keluarga Wang, banyak orang membeli rumah di sana dengan harga tinggi. Kalau tidak, mengapa kau pikir bisnis Shirley begitu bagus di antara rekan-rekannya? Chang Qingteng mengatakan apa yang ia tahu dalam hatinya, tetapi ia tidak tahu apa-apa tentangnya. Bisnis agensi seri begitu bagus karena sikap pelayanannya. Dalam beberapa bulan terakhir, Su Xiao telah membantu mereka menarik terlalu banyak klien besar. Selama perusahaan tidak menangani pelanggan besar ini dengan baik, mereka tidak akan pergi. Lagi pula, bukankah Su Xiao calon menantu seri? Bagaimana mungkin Chang Qingteng tidak tahu ini? Dia bahkan berani mempermainkan mereka di depannya. Jadi Su Xiao mengungkapkan pandangannya satu persatu. Pandangan ini sederhana dan jelas, sehingga bahkan mereka yang tidak mengerti bisnis seperti Bai Mu pun dapat memahaminya. Ini sama saja dengan menamparkan Chang Qingteng dengan keras dan berkata, lihat, dia tidak mengerti apa-apa, jadi dia hanya berdiri di sana dan bicara omong kosong. Hal ini membuat hati Chang Qingteng sangat tidak nyaman, tetapi mau bagaimana lagi, Chang Qingteng sendiri tidak dapat menemukan jawaban. Lagi pula, Chang Qingteng tidak selalu bisa memperhatikan perusahaan Shirley. Meskipun dia mengatakan bahwa dia adalah penerus masa depan keluarga Chang, sekarang Chang Qingteng baru saja menerima pengelolaan beberapa urusan kecil keluarga Chang, jadi banyak aspek yang tidak terlalu jelas. Ngomong-ngomong, barusan aku dengar kau bilang keluarga Hu, tapi belakangan ini aku dengar keluarga Hu sudah tidak bagus lagi. Kabarnya mereka akan ditutup. Kenapa mereka belum disingkirkan dari 4 keluarga besar? Dengan kata lain, 3 keluargamu yang lain mirip dengan keluarga Hu, artinya, kau terancam diakuisisi secara tiba-tiba oleh orang lain. Su Xiao berniat memberi ruang bagi Chang Qing. Lagi pula, sistem belum mengingatkannya bahwa tugasnya sudah selesai, artinya, tugasnya berpura-pura tidak tahu malu belum selesai. Bagaimana mungkin keluarga Hu bisa dibandingkan dengan kita? Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Tuan Hu. Meskipun keluarga Hu adalah yang terlemah di antara 4 keluarga besar, seharusnya mereka tidak begitu rentan. Sungguh percuma diambil alih dalam waktu singkat. Kata Chang Qingteng dengan marah, seolah malu terikat dengan keluarga Hu. Tapi dia tidak memikirkannya. Jika dia tidak lahir di keluarga seperti itu, dia mungkin masih mengkhawatirkan hidupnya. Bagaimana mungkin dia duduk di sini dengan gembira dan memberikan nasihat kepada negara? Agak sulit. Tahukah kau siapa yang membeli keluarga Hu? Siapa yang tidak tahu? Namanya Su Xiao. Tunggu, Su Xiao. Kau juga dipanggil Su Xiao. Bukankah itu kebetulan? Ya, pasti kebetulan. Lagi pula, kau tidak punya latar belakang keluarga. Bagaimana kau bisa mendapatkan keluarga Hu? Setelah itu, Chang Qingteng hanya bisa tersenyum. Haha, tebakanmu benar sekali kali ini. Akulah yang membeli keluarga Hu. Percaya atau tidak, sekarang industri keluarga Hu berada di bawah namaku. Setelah Su Xiao selesai berbicara, Chang Qingteng tidak peduli apa yang dipikirkannya. Ia mengambil anggur di depannya dan menyesapnya. Haha, kau bilang kau adalah kau, dan aku bilang aku wali kota di sini. Apa kau punya bukti untuk membuktikan bahwa apa yang kau katakan itu benar, kata Chang Qingteng sambil tersenyum. Aku benar-benar punya buktinya. Aku ingin tahu apakah kau tertarik untuk melihatnya. Baiklah, keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Selama aku melihatnya,
aku akan percaya apa yang kau katakan itu benar. Chang Qingteng menatap Su Xiao dan berkata sambil tersenyum. Lagi pula, dalam hati Chang Qingteng, ia tidak percaya Su Xiao memiliki kekuatan seperti itu. Kau tahu, bahkan dengan kekuatan keluarganya, sulit untuk mendapatkan keluarga Hu. Jadi menurut Chang Qingteng, ini mustahil. Su Xiao ini pasti memiliki nama yang sama dengan Su Xiao itu, jadi dia berlagak dan menculik. Asalkan kau bisa memberikan bukti, aku akan memberimu 100 juta yuan. Sebaliknya, jika kau tidak bisa membuktikannya, kau juga akan memberiku 100 juta yuan. Lagi pula, bagaimana kalau kau meninggalkan Sasha dan bersumpah untuk tidak pernah muncul di hadapan Sasha lagi? Chang Qingteng menatap Su dan berkata sambil tersenyum. Ya, tapi aku tidak percaya pada karaktermu. Ayo kita ambil 100 juta yuan dan berikan pada Bibi Bai. Kalau sudah waktunya, siapapun yang menang akan pergi ke Bibi Bai untuk mengambilnya. Bagaimana? Su Xiao menatap Chang Qingteng dan berkata dengan percaya diri. Melihat Su Xiao begitu percaya diri, Chang Qingteng masih khawatir. Lagi pula, 100 juta bukanlah angka desimal, dan dia tidak bisa menggunakannya sembarangan. Namun, Chang Qingteng juga merasa Su Xiao tidak mampu membeli keluarga Hu, jadi dia agak ragu. Apa kabar, beraninya kau? Kalau tidak berani, jangan tunda waktu semua orang. Lagi pula, semua orang sibuk, tapi tidak ada waktu untuk disia-siakan denganmu. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Chang Qingteng tidak ragu lagi, baiklah, karena kau sangat ingin mengirim uang, aku akan membantumu. Pelayan, kami tidak terburu-buru memesan. Kami akan punya cukup uang sebelum pergi. Bagaimana menurutmu? Sebenarnya, Chang Qingteng punya ide kecil di hatinya. Dia harus memastikan dulu apakah Su Xiao punya uang atau tidak. Kalau tidak, setelah Su Xiao kalah, dia tidak punya uang. Itu tidak baik. Baiklah, semuanya terserah padamu. Kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Aku hanya lapar. Tak lama kemudian pelayan datang ke kotak menu. Setelah memesan, dia meminta sebotol anggur merah. Ada wanita di sini dan mereka harus menyetir kemudian, jadi anggur merah menjadi pilihan terbaik. Tunggu sebentar. Silakan periksa saldo kartu ini. Chang Qingteng mengeluarkan sebuah kartu dan berkata kepada pelayan. Kemudian ia melirik Su Xiao. Su Xiao melihat tindakan Chang Qingteng dan mengeluarkan sebuah kartu dari dompetnya. Ngomong-ngomong, lihat ini, terima kasih. Dulu, Su Xiao tidak mampu menghabiskan 100 juta yuan, tetapi seiring berjalannya waktu, kini Su Xiao bisa menggunakan uangnya sebebas sekarang. Sama-sama. Meskipun tidak mengerti apa maksud orang-orang ini, para pelayan tetap dengan sopan mengambil kartu mereka. Tak lama kemudian, pelayan yang baru saja turun itu naik lagi. Kali ini, manajer lain juga ikut naik. Tamu yang terhormat, apakah Anda ingin pindah kamar? Begitu ia naik, manajer itu bertanya. Lagi pula, ia tidak mengerti apa maksud mereka. Tadi, pelayan yang membawa dua kartu bergegas mencarinya, mengatakan bahwa tamu itu baru saja memberikan dua kartu untuk dirinya sendiri, lalu bertanya bagaimana caranya. Awalnya, manajer mengira tidak ada uang di kartu tamu, jadi ia ingin makan hidangan overload. Namun ketika ditanya, ia menyadari bahwa tamu tersebut memberikan dua kartu tanpa alasan, dan meminta pelayan untuk membantu memeriksa saldonya. Namun, sekilas, pelayan itu terkejut. Masing-masing kartu bernilai ratusan juta uang. Bahkan orang yang kemudian membuka kartu itu sendiri pun masih lebih dari 1 miliar. Pelayan itu terpaksa menemui manajer. Meskipun manajer telah melalui banyak suka duka, ia telah sampai pada hari ini selangkah demi selangkah. Namun, ini pertama kalinya manajer mengalami hal seperti ini, jadi ia tidak dapat memahami pikiran tamu tersebut. Ia mengira tamu tersebut tidak puas dengan kamar pribadi, jadi ia menggunakan cara ini untuk menunjukkan bahwa ia tidak kekurangan uang. Kejadian itu terjadi begitu saja, tetapi manajer ditakdirkan untuk salah paham. Tidak, ya, kenapa diubah? Itu saja. Ngomong-ngomong, apa kami baru saja meminta Anda untuk memeriksa saldo? Su Xiao langsung menyadari bahwa manajer itu telah melakukan kesalahan, jadi ia berkata. Yang ini lebih dari 130 juta, dan yang ini lebih dari 1,3 miliar, kata manajer itu sambil mengeluarkan kartunya. Bab 153. Chang Qingteng sangat bangga ketika mendengar manajer mengatakan bahwa ia memiliki lebih dari 100 juta yuan di kartunya, tetapi ketika mendengar Su Xiao memiliki lebih dari 1 miliar yuan di kartunya, raut wajah Chang Qingteng langsung berubah. Rasa puas diri pun lenyap, hanya kepanikan yang tersisa di wajahnya, karena sejak saat itu, Chang Qingteng sudah tahu bahwa ia telah kalah telak. Petik 2. Aku tidak hanya kehilangan Baisa, tetapi juga karena telah menyinggung Su Xiao, dan dihukum, mulai sekarang aku akan kehilangan semua aura yang kumiliki. Petik 2. Chang Qingteng tidak mau mengubah perubahan ini, tetapi tidak ada cara untuk mengubah segalanya di hadapannya. Ayo, saudara Chang. Kita makan dulu.
Setelah makan, kita akan pergi melihat dokumen mobilku. Melihat wajah Chang Qingteng yang murung, Su Xiao tidak berniat melepaskannya, jadi ia terus menyerang. Sejauh ini, Su Xiao belum menerima peringatan dari sistem, jadi ia siap menambah masalah. Ding, tugas selesai, dan tuan rumah mendapatkan 1000 poin pengetahuan. Tepat ketika Su Xiao hendak melanjutkan, suara sistem yang cepat terdengar dari lubuk hatinya. Mendengar suara itu, senyum tipis tersungging di wajah Su Xiao, tak menyangka bisa melunasi utangnya dalam sekejap. Awalnya, Su Xiao berniat melunasi semua utangnya dengan membunuh Tuan Hu, tapi sekarang ia sudah tamat. Sepertinya aku bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, dan ngomong-ngomong, aku bisa membantu Baisa bangun. Beberapa wanita penting di sekitarku bisa memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Dengan begitu, Su Xiao juga bisa sedikit lega, dan tak perlu khawatir seharian. Jadi setelah makan, Su Xiao tidak lagi merepotkan Chang Qingteng. Lagi pula, menurut Su Xiao, hal itu sudah tidak perlu lagi. Tak perlu memaksa orang mati. Lagi pula, terkadang seekor anjing bisa melompati tembok saat sedang terburu-buru. Terlebih lagi, orang-orang, siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika Anda mendorong seseorang terlalu cepat. Jadi saat makan, Su Xiao selalu menunjukkan dirinya di depan bayimu. Lagi pula, setiap ibu berharap anak-anaknya dapat hidup lebih baik daripada dirinya sendiri. Karena itu, Su Xiao hanya bisa menunjukkan keunggulannya untuk memenangkan hati bayimu. Waktu makan berakhir dengan tergesa-gesa. Setelah itu, tentu saja, itu antara Su Xiao dan Chang Qingteng. Meskipun Chang Qingteng sangat enggan menghadapinya, dia tidak bisa menahannya. Sekarang dia hanya bisa berpegang teguh pada kepalanya, bahkan jika dia tahu situasi di depannya. Namun, jalan mundur telah lama diblokir. Tidak peduli seberapa sulit pilihannya, itu hanya bisa dikeraskan. Setelah meninggalkan hotel, Su Xiao menghampiri Maibah milik Su Xiao. Su Xiao hendak mengeluarkan dokumen-dokumen di dalamnya, tetapi Chang Qingteng menghentikannya. Su Xiao tidak perlu melanjutkan. Aku juga tahu akulah yang harus disalahkan atas kejadian hari ini. Jadi aku sering mengaku kalah dengan berjudi. Uang di kartu itu sekarang milik Su Xiao. Kuharap Su Xiao tidak menyalahkanku atas apa yang telah kusinggung. Setelah itu, Chang Qingteng tidak menunggu Su Xiao memberikan pernyataan, jadi ia membungkuk dalam-dalam. Melihat penampilan Chang Qingteng, Su Xiao tidak bisa berkata apa-apa. Lagi pula, orang lain telah merendahkan diri mereka sendiri, jika mereka sampai menggigit, itu akan terlalu memalukan bagi orang lain. Meskipun aku tidak terbiasa dengan cara Qingteng, kedua saudara lelaki dari keluarga Chang masih merasa sangat bangga dengan diri mereka sendiri di hari ulang tahun Tuan Wang, jadi meskipun mereka tidak melihat wajah penganut Buddha itu, mereka harus membawa ini bersama mereka. Baiklah, kau boleh pulang. Tenang saja, urusan hari ini adalah urusan pribadi kita. Tidak akan ada hubungannya dengan keluargamu. Kau tahu, aku bukan orang yang akan selalu menghakimi orang lain, kata Su kepada Chang Qingteng sambil tersenyum. Setelah itu, Chang Qingteng pergi. Lagi pula, Chang Qingteng sudah tidak punya muka lagi. Kejadian hari ini membuat Chang Qingteng merasa kehilangan muka. Di saat yang sama, hal itu juga membuat Chang Qingteng diam-diam bersumpah akan berusaha keras untuk berkarir di masa depan. Dalam hati Chang Qingteng, sejak saat itu, ia menjadikan Su Xiao sebagai tujuannya. Tentu saja, Chang Qingteng tidak akan mencari muka suatu hari nanti, karena menurut Chang Qingteng, hari ini mustahil. Namun, semua pencapaian Su Xiao sekarang adalah hasil kerja kerasnya sendiri, jadi Chang Qingteng juga bersumpah untuk berkarir dengan usahanya sendiri. Kau tahu, titik awalnya jauh lebih tinggi daripada Su Xiao. Chang Qingteng tidak percaya bahwa dirinya jauh lebih buruk daripada Su Xiao. Setelah Chang Qingteng pergi, Su Xiao mengantar ibu Bai Sasa pergi, lalu hanya Bai Sasa dan Su Xiao yang tersisa. Saat Bai Sasa melihat semua orang pergi, ia tak terlalu peduli dan langsung memeluk Su Xiao. Melihat penampilan Bai Sa, Su Xiao tahu bahwa Bai Sa terlalu mencintai dirinya sendiri, jadi ia tak berkata apa-apa, dan mereka hanya berpelukan dalam diam. Setelah berpelukan cukup lama, Su Xiao menatap wajah Bai Sa yang menawan, mengecup bibir merah Bai Sa yang menawan, dan mulai bercumbu di tubuh Bai Sa, membuat Bai Sa terkesiap. Melihat penampilan Bai Sa yang penuh emosi, hati Su Xiao pun dipenuhi hasrat, tetapi sedikit kebijaksanaan terakhir di hatinya terus-menerus mengatakan kepada Su Xiao bahwa tindakannya itu salah. Akhirnya, Su Xiao masih sangat sulit untuk menahan keinginannya, karena Su Xiao tahu bahwa dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Karena hari ini Bai Sa bebas, dan Su Xiao tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, jadi Su Xiao siap menggunakan hari ini untuk menemani Bai Sa. Lagi pula, untuk waktu yang lama, karena berbagai alasan, dia dan Bai Sa jarang bisa menjalani dunia yang tenang bersama. Itu bukan karena dia terlalu sibuk dengan bisnisnya sendiri, atau karena dia sibuk di kepolisian. Pada sore hari, Su Xiao mengajaknya menonton film, berjalan-jalan di jalan, dan kemudian makan malam kecil.
Terkadang waktu selalu berlalu dengan cepat. Ini baru permulaan, dan hari sudah gelap, jadi mereka harus pulang. Tapi kali ini, Sasha pulang bersama Su Xiao. Lagi pula, di antara para wanitanya sendiri, hanya Sasha yang belum bisa bangun, jadi Su Xiao berencana menggunakan kesempatan ini untuk membantunya bangun. Tetapi sebelum itu, Su Xiao sudah setuju dengan Baisa sebelumnya, membiarkannya untuk tidak mengatakan apa yang terjadi selanjutnya. Tahukah Anda, Baisa tidak secerdas Jiang Kr. Meskipun Baisa belum mengalami banyak hal, orang yang lahir di keluarga besar seperti keluarga Bai masih bisa berhubungan dengan banyak hal. Mustahil bagi Su Xiao untuk menggunakan pil pencuci ampas sederhana untuk membantu Baisa bangun dan menipunya. Bagi Baisa, Su Xiao tidak memilih untuk menyembunyikannya. Dia hanya mengatakan bahwa dia memiliki kemampuan khusus untuk membantu orang-orang bangun dengan kemampuan alaminya. Suatu malam, Su Xiao sekali lagi berutang 1000 poin pengetahuan kepada sistem, tetapi satu-satunya keuntungan adalah Baisa berhasil membangkitkan bakatnya. Di pagi hari, Su Xiao sama seperti sebelumnya. Dia menjelaskan kepada Baisa cara menggabungkan dengan elemen dan menggunakan elemen atribut untuk membuat beberapa serangan dan pertahanan yang sederhana dan efektif. Harus saya katakan bahwa di antara semua wanita, Berta memiliki bakat tertinggi, dan dia sering dapat menarik kesimpulan dari satu contoh. Saya tidak tahu apakah itu karena bakatnya atau karena dia lebih banyak berhubungan dengan aspek ini. Bahkan terkadang, pandangan Berta lebih luas daripada Su Xiao, dan beberapa di antaranya membuat Su Xiao merasakan sesuatu yang tiba-tiba. Namun, waktu yang baik itu tidak lama, terutama setelah hari mulai sedikit cerah, waktu selalu sibuk, cepat berlalu, hari baru dimulai, Baisa akan kembali bekerja. Namun, Su Xiao berulang kali berpesan kepada Baisa untuk berhati-hati dan tidak terlalu khawatir tentang penangkapan pemerkosa. Lagi pula, hal semacam ini terlalu sibuk. Baisa tidak boleh menjadi sombong secara membabi buta karena kebangkitan hari ini. Kita harus tahu bahwa ada banyak orang berbakat di dunia, belum lagi Baisa, seorang pemula yang baru saja terbangun. Menghadapi desakan Su Xiao yang berulang-ulang, Baisa hanya bisa terus-menerus meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia akan berhati-hati dan tidak akan membuat masalah. Karena Baisa sendiri tahu bahwa alasan Su Xiao terus-menerus menegur dirinya sendiri adalah karena dia takut kepribadiannya terlalu impulsif, sehingga dia akan melakukan sesuatu yang buruk. Jika dia melakukannya, mungkin sudah terlambat untuk menyesalinya. Untuk karakternya sendiri, Baisa sangat jelas, tetapi dia ingin memperbaikinya, tetapi dia tidak bisa melakukannya setiap saat. Setiap kali dia ingin mengubahnya, dia akan membuat kesalahan yang sama lagi karena beberapa hal. Dengan kepergian Baisa, Su Xiao adalah satu-satunya yang tersisa di ruangan itu. Melihat ruangan yang kosong, Su Xiao tidak bisa tidak memikirkan Baisa, Jiang Kr dan Wang Ying yang baru saja pergi. Saya tidak tahu kapan ketiga orang itu akan dapat hidup bersama. Saya benar-benar harus memiliki seorang wanita yang bertanggung jawab di sini. Hanya hal seperti itu. Sekarang Su Xiao hanya bisa memikirkannya dalam hatinya. Lagi pula, siapa di antara ketiga orang itu yang bukan yang terbaik? Mereka dapat mentolerir keberadaan semua orang. Tetapi jika mereka ingin bertatap muka, tak seorang pun sanggup menanggung tekanannya. Dan sekarang aku harus memikirkan susunannya. Semuanya berantakan. Apakah kau ingin bertahan? Atau memilih untuk menyerah? Su Xiao berpikir dalam hati, lagi pula, ia tak bisa terus-terusan seperti ini. Su Xiao tak ingin seperti Liu Xiaohui setiap hari, dan ia hanya bisa duduk diam. Karena Su Xiao merasa ia tak punya kemampuan itu dan tak mampu melakukannya. Bab 154. Sambil menggelengkan kepala, Su Xiao mengurungkan niatnya. Jangan terlalu banyak berpikir sekarang, atau kau hanya akan menambah masalahmu. Beberapa hal terutama bergantung pada keberuntunganmu. Jika beruntung, kau akan tiba-tiba bisa menemukan sesuatu dalam sekejap. Mungkin selama kau memahami kuncinya, kau bisa memahami segalanya. Dan hari ini adalah hari terakhir dari 3 hari. Su Xiao masih harus menerima segalanya dari keluarga Hu. Jadi Su Xiao belum siap untuk tinggal di rumah. Lagi pula, hari ini adalah hari yang penting. Bagaimana mungkin dia tanpa keberadaannya sendiri? Setelah menelepon Wang Qiang, Su Xiao langsung pergi ke markas Hu. Hanya saja dibandingkan dengan pertama kali aku datang ke sini, sekarang jauh lebih dingin, dan aku tidak lagi merasakan mentino di awal. Hanya saja Su Xiao tidak mengkhawatirkannya, karena menurut Su Xiao, di bawah pengawasannya sendiri, itu hanya akan berkembang lebih makmur dari sebelumnya. Sekarang penurunan hanyalah waktu singkat yang tidak dapat dihindari. Selama kau memberi dirimu waktu, semuanya di sini akan berubah menjadi penampilan yang berbeda. Memasuki perusahaan, tidak banyak orang di kantor pusat Hu, bahkan meja resepsionis pun tak terlihat. Melihat ini, Su Xiao sedikit ragu. Apakah orang-orang ini tidak menginginkan gaji?
Atau dari mana Tuan Hu mendapatkan uang, melunasi gaji semua orang, lalu membiarkan semua orang pergi, hanya untuk mempermalukan dirinya sendiri di saat-saat terakhir. Berbagai pikiran berkecamuk dalam hati Su Xiao. Tiba-tiba, Su Xiao teringat tugas yang diberikan sistem. Ia berkata bahwa Tuan Hu akan kembali. Ketika ia memikirkan setiap tugas yang diberikan sistem di masa lalu, hal itu akan terjadi dalam waktu dekat. Su Xiao tiba-tiba menyadari sesuatu. Sepertinya Tuan Hu benar-benar tidak bisa tinggal diam. Lagi pula, jika diberi cukup waktu, siapa yang tahu apakah ia akan membuat kesalahan fatal karena pilihan hari ini. Lagi pula, seperti kata pepatah, memotong rumput tak akan mencabut akarnya, dan angin musim semi akan bertiup kembali. Wang Qiang, perintahkan 2 orang cerdik untuk menanyakan keadaan Tuan Hu 2 hari ini. Su Xiao berkata kepada Wang Qiang. Ya. Setelah Wang Qiang menjawab, ia pergi. Seharusnya ia pergi untuk melakukan apa yang baru saja Su Xiao katakan. Karena properti Tuan Hu telah diakuisisi oleh Su Xiao, Tuan Hu tahu bahwa ia sudah tamat. Setelah perusahaan Su Xiao pamer, Tuan Hu berada dalam masalah besar. Dulu, beberapa teman dan saudara seperjuangan bersembunyi seolah-olah mereka bersembunyi dari Dewa Wabah. Tidak ada yang mau menjawab panggilan telepon mereka, dan tidak ada yang mau memberi mereka sedikit pun bantuan. Tepat ketika Tuan Hu sendiri hampir menyerah dan mengalah, mereka akhirnya menemukannya lagi dan menawarinya persyaratan yang menggiurkan. Satu-satunya persyaratan adalah bergabung dengan perkumpulan langit dan bumi. Namun, bagi Hu saat ini, permintaan seperti itu bukanlah masalah, jadi tanpa ragu sedikit pun, Hu menjadi anggota perkumpulan langit dan bumi. Setelah berhasil menjadi anggota perkumpulan langit dan bumi, Tuan Hu segera mendapatkan bantuan dari perkumpulan langit dan bumi, dan sejumlah uang langsung masuk ke kartu Tuan Hu. Dengan adanya sejumlah uang ini, Tuan Hu tidak akan lagi terpuruk seperti sebelumnya, dan segera memiliki dorongan baru. Namun sekarang, satu-satunya pikiran di hati Hu adalah membunuh Su Xiao, jadi dia bekerja sangat keras. Hanya dalam 1 hari, Tuan Hu mengurus semuanya. Tentu saja, ada banyak alasan penting untuk ini. Anda tahu, di masa lalu, Tuan Hu sangat baik pada karyawannya, jadi dia masih memiliki prestise di hati semua orang. Bahkan jika dia sedang terpuruk, banyak orang yang bersedia mendengarkannya, sehingga mereka dapat dengan cepat menyelesaikan perintah yang dikeluarkan oleh Tuan Hu. Jika itu orang lain, sulit untuk menjadi lebih baik dari Tuan Hu. Saya harus mengatakan bahwa orang-orang seperti ini. Mereka memiliki perasaan dan tahu bagaimana membalas kebaikan mereka. Mereka tidak memiliki perasaan seperti hewan lainnya. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka mengandalkan naluri alami mereka. Selain itu, dengan bantuan dana, Tuan Hu membayar gaji semua orang dan menyelesaikan semua akun eksternal. Selain itu, setelah semua ini, dana dari surga dan bumi masih memiliki surplus. Tuan Hu telah memutuskan untuk mengandalkan ini untuk kembali lagi. Tetapi Tuan Hu tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk tinggal di kota X, jadi Tuan Hu meninggalkan kota X semalam dengan Xiao Xiao, Dao Lang dan keluarganya. Bagi Tuan Hu, ini adalah tempat di mana keluarga Hu bangkit, tetapi sekarang dia harus meninggalkan kampung halamannya dan pergi ke tempat lain. Semua ini terjadi karena keberadaan Su Xiao, jadi Tuan Hu bersumpah lebih dari sekali dalam hatinya bahwa dia akan kembali ke sini sekali lagi dalam hidupnya. Kepergian hari ini, hanya untuk dapat berdiri di sini lagi di masa depan. Dan semua keputusan yang dibuat oleh Tuan Hu ada di mata Tuan Hu. Tuan Hu sangat puas dengan penampilannya. Lagi pula, bahkan jika Hu tidak ingin pergi, dia tidak akan membiarkan Hu tinggal di sini lagi, karena sekarang kota X benar-benar wilayah Su Xiao. Di sini, tindakan Hu tidak dapat lepas dari mata Su Xiao. Karena itu, tinggal di sini tidak akan memainkan peran apapun dalam pengembangan Tuan Hu. Lebih baik pergi sesegera mungkin. Bagaimanapun, dunia luar begitu tinggi sehingga tidak ada yang bisa menghentikan pengembangan Tuan Hu. Selain itu, di belakang Tuan Hu, ada masyarakat langit dan bumi. Meskipun tidak mudah bagi Tian Dihui untuk hidup di seluruh Tiongkok, bagaimanapun juga, orang-orang di Biro Keamanan Nasional terus-menerus mengawasi diri mereka sendiri. Begitu Tian Dihui mengambil tindakan, itu akan segera membuat Biro Keamanan Nasional waspada, dan akan segera bereaksi. Jadi masyarakat bumi saat ini tidak berani membuat langkah besar, tetapi unta kurus lebih besar dari kuda, belum lagi masyarakat langit dan bumi bukanlah unta. Tian Dihui jauh lebih kuat daripada unta. Bahkan jika tidak dapat menggunakan kekuatan, Tian Dihui dapat menyelesaikan krisis keuangan. Lagi pula, dalam masyarakat saat ini, pada dasarnya tidak ada yang tidak dapat diselesaikan dengan uang. Jika ada, uang yang Anda berikan tidak cukup. Hanya karena mereka melihat kebenaran ini, mereka berencana untuk merekrut Tuan Hu. Bagaimanapun, manajer perusahaan besar seperti Tuan Hu dapat dikatakan sebagai bakat langka dimanapun mereka berada. Untuk bakat seperti itu, masyarakat langit dan bumi selalu tidak mau melepaskan mereka dengan mudah.
Namun, saya harus mengatakan bahwa Tuan Hu juga cukup berani. Di perusahaan sebesar ini, kalau bilang tidak, ya sudahlah. Kalau tidak bilang apa-apa lagi, lihat saja ini. Ini bukan sesuatu yang bisa ditandingi orang biasa. Lagi pula, membuat pilihan seperti itu terlalu sulit. Orang yang tidak punya ketekunan dan tekad kuat tidak akan bisa melakukannya. Lagi pula, untuk Xiao Xiong, seperti Tuan Hu, mereka juga sangat memahami prinsip pemotongan akar. Karena itu, setelah mengambil keputusan, Tuan Hu akan mengakhiri semuanya dengan cara yang panas, hanya untuk mengulur waktu dan pergi dari sini sesegera mungkin. Dengan begitu, ketika kita sampai di dunia luar kota X, tidak akan ada lagi orang yang mengenal Tuan Hu. Saat itu, Tuan Hu dapat mengembangkan dirinya dengan tenang, menunggu kebangkitan di masa depan, yang akan memberi Su Xiao pukulan telak. Bos, sebagian besar karyawan mereka sudah digaji dan pergi. Wang Qiang tidak lama kembali dan memberitahu Su Xiao tentang hasil penyelidikannya. Setelah mendengarkan kata-kata Wang Qiang, Su Xiao tahu bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Pantas saja sistem merilis tugas seperti itu. Ternyata ada alasan lain. Sepertinya saya masih menganggap semuanya terlalu sederhana. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, bagaimana mungkin semuanya terlalu sederhana, dan poin hadiahnya masih begitu tinggi. Memikirkan hal ini, Su Xiao langsung pergi, dan menyerahkan sisanya kepada Wang Qiang dan Liu Zhongyan. Lagi pula, Su Xiao tahu sedikit tentang kemampuan mereka. Meskipun Liu Zhongyan belum menunjukkan kemampuannya, terlihat bahwa kemampuannya tidak begitu hebat jika ia bisa membiarkan Tuan Hu mengelola semua saham di tangannya. Kalau tidak, bagaimana Tuan Hu bisa mempercayainya untuk memberikan segalanya kepada Liu Zhongyan? Lagi pula, meskipun kemampuan Liu Zhongyan tidak bagus, bukankah ada Wang Qiang? Tetapi jika kemampuan Liu Zhongyan benar-benar tidak bagus, hanya bisa dikatakan bahwa Su Xiao dan Tuan Hu salah. Mereka tidak dapat memahami kemampuan bawahan mereka, sehingga mereka dapat memanfaatkannya dengan baik. Setelah meninggalkan perusahaan Hu, Su Xiao pergi ke villa Hu lagi dan mendapati bahwa villa itu kosong. Melihat tidak ada seorang pun di villa itu, hati Su Xiao dipenuhi dengan penyesalan. Dia tahu akan seperti ini. Seharusnya dia tidak meninggalkannya sejak awal. Sekarang, dia bahkan menanam benih berbahaya untuk dirinya sendiri. Mungkin saya tidak tahu kapan dia akan tumbuh menjadi bunga pemakan manusia. Pada saat itu, dia akan ditelan olehnya, dan tidak ada yang tersisa. Su Xiao menggelengkan kepalanya dengan susah payah. Sekarang setelah semuanya terjadi, bahkan jika dia mengeluh tentang dirinya sendiri, dia tidak berpengaruh. Lebih baik memikirkan bagaimana mempersiapkan diri sepenuhnya dan mencoba mengalahkannya lagi ketika dia menyerang balik lain kali. Tiba-tiba, Su Xiao teringat tugas pemerkosa yang diberikan sistem kepadanya. Karena ia bilang itu akan menjadi bencana bagi para wanita cantik di sekitarnya, ia pasti akan berurusan dengan mereka. Sekarang, satu-satunya yang terlibat dalam hal ini hanyalah Berta. Meskipun ia tidak 100% yakin, dari sudut pandang masalah ini, kemungkinan besar Berta yang melakukannya. Bab 155. Halo, Wang Qiang, bagaimana perkembangan kasus yang saya minta Anda selidiki sekarang? Setelah mencoba memahami semuanya, Su Xiao segera menelepon Wang Qiang untuk menanyakan perkembangannya. Lagi pula, jika hal ini benar-benar terjadi, konsekuensinya sungguh tak terbayangkan, jadi bagaimanapun juga, Su Xiao harus menghentikannya, dan sekarang satu-satunya cara adalah menangkap tahanan itu sesegera mungkin. Hanya dengan cara ini kita bisa benar-benar tenang, jika tidak, batu di hati kita tidak akan pernah runtuh. Bos, kami masih menyelidiki ini. Kami belum membuat kemajuan apapun. Suara Wang Qiang terdengar sedikit malu dari ujung telepon, tapi bos, jangan khawatir, saya akan mengawasi mereka dan mencari tahu keberadaan orang ini sesegera mungkin. Tidak apa-apa. Anda boleh sibuk, tetapi kita juga harus memperhatikan masalah ini dengan saksama. Ngomong-ngomong, kita harus menyelidiki berita tentang Tuan Hu dan yang lainnya. Su berkata kepada Wang Qiang di telepon sambil tersenyum. Setelah itu, Su Xiao menutup telepon. Sekali lagi, Su Xiao kembali ke rumahnya. Entah apa alasannya, ia mulai mengalami masalah tidur. Namun, akhir-akhir ini ia hampir tidak bisa mengendalikannya, tidak seperti dulu lagi. Ia tidak bisa mengendalikan rasa kantuknya saat ingin tidur. Petik 2. Lao Hu, kita mau kemana sekarang? Kita sudah meninggalkan kota X, kita harus membuat tempat yang aman. Kita tidak bisa berkeliaran seperti ini. Petik 2. Suara Xiao Xiao terdengar tidak puas. Ketiga orang di rombongan itu adalah Tuan Hu, Xiao Xiao, Dao Lang, dan keluarganya. Di antara kerumunan, tidak ada tanda-tanda keberadaan Xing Lao, dan ia tidak tahu harus kemana. Namun, Xing Lao bukanlah tikus jalanan seperti mereka sekarang. Mereka harus bersembunyi. Jangan khawatir, kita tidak akan pergi terlalu jauh, tapi sekarang kita hanya perlu meninggalkan kota X, dan kita tidak bisa berhenti. Lagi pula, kau tahu,
kota X sekarang berada di bawah kendali Su Xiao. Jika dia ingin melacak kita, kita harus lebih berhati-hati. Jadi kita tidak bisa tinggal sekarang, tapi kita tidak akan pergi terlalu jauh. Kita akan cari tempat di dekat kota X, dan aku akan membiarkan semua yang ada di kota X berada di bawah pengawasanku, kata Hu kepada Xiao Xiao dan Daolang. Setelah mendengarkan kata-kata guru Hu, Xiao Xiao dan Daolang mengangguk, sesuai harapan mereka. Lagi pula, ada sedikit banyak kebencian di antara mereka dan Su Xiao. Karena itu, keputusan guru Hu juga sejalan dengan pendapat mereka. Mereka sama sekali tidak keberatan, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan Su Xiao. Lagi pula, mereka adalah orang-orang yang sombong, dan mereka semua berharap dapat menyelesaikan masalah dengan usaha mereka sendiri, daripada mengandalkan kemampuan orang lain. Tuan Hu, ibu kota ada di depan. Apakah kita ingin berkembang di ibu kota di masa depan? Anda tahu, ibu kota berada di kaki kaisar. Pengawasan di sini sangat ketat. Sulit bagi kita untuk berkembang. Terlalu banyak batasan di sini. Melihat jalan di depan, Daolang, yang tidak membuka mulutnya sepanjang jalan, bertanya. Haha, tidak, kami hanya pergi ke ibu kota untuk berputar balik. Tujuan akhir kami bukan di sini. Alasan kami berjalan-jalan di sini adalah agar kami dapat membingungkan Su Xiao dan membuatnya tidak dapat menemukan kami dalam waktu singkat. Setelah itu, Hu memandang Xiao Xiao dan Daolang dan berkata, selama Anda memberi kami lebih banyak waktu, kami akan dapat melawan Su Xiao setelah dia menemukan kami. Bahkan jika kami tidak dapat melawan saat itu, kami masih dapat meminta bantuan dari cabang perkumpulan langit dan bumi. Anda tahu, tempat-tempat ini sangat dekat dengan ibu kota, dan kekuatan perkumpulan langit dan bumi relatif kuat. Menghadapi pertanyaan Daolang, Tuan Hu akhirnya mengatakan apa yang ada di pikirannya. Alasan mengapa dia tidak berinisiatif untuk mengatakannya sepenuhnya adalah karena Tuan Hu tahu bahwa Xiao Xiao dan Daolang hanya mendengarkannya di permukaan, tetapi dia tidak menyadari keberadaannya di dalam hatinya. Alasan mengapa dia bisa mendengarkannya juga karena perintah orang tua itu. Meskipun Tuan Hu telah kehilangan ambisinya dan sekarang hanya ingin balas dendam, dia tahu bahwa dia harus membina orang-orang kepercayaannya. Menurut Hu, dua orang di depannya adalah pilihan yang baik. Lagi pula, mereka berdua sangat cakap, muda, dan energi. Dengan premis seperti itu, artinya mereka masih memiliki banyak ruang untuk berkembang, yang paling disukai Tuan Hu. Jadi, yang ingin Tuan Hu lakukan sekarang adalah membangun citra dirinya di dalam hati mereka dan membiarkan mereka perlahan-lahan menyadari keberadaan mereka. Alih-alih mempertanyakan apa yang telah mereka lakukan, mereka bersedia melakukannya hanya ketika mereka telah menjelaskannya dengan jelas. Yah, apa yang Tuan Hu katakan masuk akal. Tuan Hu berpikir jernih. Tidak seperti kami hanya tahu cara bertarung dan membunuh, dan kami tidak bisa melakukan apapun kecuali ini. Xiao Xiao berkata setelah mendengarkan kata-kata Hu, sedangkan Daolang, dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia juga setuju dengannya. Lagi pula, Daolang tidak memiliki otak seperti Xiao Xiao. Dia hanya tahu cara bertarung dan membunuh di dalam kepalanya. Kalau tidak, dia terus berlatih. Terkadang, Daolang ragu apakah otak Xiao Xiao rusak saat berlatih. Kalau tidak, apapun yang terjadi, mengapa kau tidak mencoba-coba otaknya, dan mengatakan apa yang kau pikirkan, dan tidak peduli apakah itu akan membawa konsekuensi setelah kau mengatakannya. Daolang dulunya adalah bos sebuah geng. Jika bukan karena Huda yang menemukan Su Xiao, Daolang sekarang tidak tahu di mana dia masih bahagia. Di mana bisa seperti ini? Itu seperti tikus yang menyeberang jalan. Dia bersembunyi sepanjang hari dan tidak berani melihat siapapun. Oleh karena itu, dilihat dari kinerja Hu, Daolang dapat memahami pikiran Hu, tetapi Daolang berpura-pura bingung dan tidak berniat mengatakannya. Daolang berencana untuk mengamati kemampuan Hu terlebih dahulu, dan kemudian membuat keputusan. Lagi pula, jika dia dan Hu bertarung terlalu keras sekarang, Daolang takut Hu akan melakukan kejahatan secara diam-diam. Anda harus tahu bahwa pisau di belakang adalah yang paling sulit untuk dijaga, jadi Daolang memiliki rencananya sendiri di dalam hatinya. Tidak heran jika Tuan Hu tidak menemukan pikiran Daolang. Lagi pula, Tuan Hu tidak tahu masa lalu Daolang. Dia melihat Daolang jarang berbicara dan berpikir bahwa Daolang sama seperti Xiao Xiao, jadi dia tidak terlalu peduli, dan dia tidak terlalu menutupi pikirannya, sehingga dia akan ditemukan oleh Daolang. Namun, meskipun mengetahui masa lalu Daolang, Tuan Hu juga akan menarik mereka. Lagi pula, Tuan Hu dulu berada di puncak rantai makanan. Jika khawatir tentang merekrut bakat, Tuan Hu tidak akan punya apa-apa untuk diperebutkan dengan Su Xiao. Lebih baik mencari tempat di mana tidak ada yang tahu, dan menikmati sisa hidupnya dengan tenang. Meskipun mungkin tidak sekaya sebelumnya, ia dapat menikmati kedamaian dan mengurangi intrik. Tepat ketika Su Xiao baru saja bermimpi bahwa gadis bernama Jeruk itu siap berbicara, ia dibangunkan oleh telepon lagi. Setelah bangun, Su Xiao tidak langsung menghubungkan telepon,
tetapi terlebih dahulu menenangkan suasana hatinya. Melihat langit-langit di lantai atas, Su Xiao tidak bisa menahan tawa getir. Dia tidak tahu apa alasannya. Setiap kali mimpinya terbangun oleh berbagai alasan di saat kritis. Ini sepertinya sudah menjadi semacam hukum umum, terus-menerus diulang. Akankah suatu hari tiba-tiba tidak seperti ini, tetapi mereka tidak akan beradaptasi dengannya? Halo, ada apa? Di telepon, Su bertanya kepada Wang Qiang sambil tersenyum. Tidak apa-apa, bos. Bukankah Anda menyuruh kami mengawasi Tuan Hu? Kami baru saja mendengar bahwa mereka menuju ke arah ibu kota. Saya menelepon untuk bertanya kepada bos apakah saya ingin mengirim seseorang untuk mengejarnya. Lagi pula, Anda tahu kekuatan Tuan Hu. Tanpa Anda, kami tidak dapat membantu mereka. Petik 2. Wang Qiang berkata dengan salah di ujung telepon bahwa, bagaimanapun juga, dia tahu kekuatannya sendiri. Bahkan jika mereka semua naik, mereka tidak akan memainkan peran apapun. Wang Qiang jelas tahu bahwa dirinya sedikit lebih kuat daripada orang biasa, dan jauh lebih buruk daripada Dao Lang, jadi Wang Qiang harus menelepon Su Xiao dan memintanya untuk membuat keputusan sendiri. Baiklah, aku tahu. Kau tidak perlu khawatir tentang ini. Aku akan mengurusnya sendiri. Sekarang kau bisa membantuku menemukan lokasi pemerkosa itu sesegera mungkin. Dia adalah prioritas utama sekarang. Lagi pula, Hu sekarang tidak lagi mengancam dirinya sendiri, tetapi pemerkosa bertopeng itu telah bersembunyi dalam kegelapan, dan memiliki ancaman yang sangat besar bagi dirinya sendiri. Lagi pula, jika kau tidak menemukannya, para wanitamu tidak akan bisa hidup aman. Jadi sekarang energi utamanya adalah menemukan pemerkosa itu. Selama kau menangkapnya, kau bisa meninggalkan kota X dan pergi ke Beijing. Selama Tuan Hu masih di ibu kota, dia tidak akan bisa melarikan diri. Meskipun kekuasaannya tidak di ibu kota, dia tetap memiliki identitas khusus. Pada saat itu, dia akan menggunakan kekuatan Biro Keamanan Nasional untuk menemukan seseorang, yang sebenarnya sangat mudah. Jadi Su Xiao tidak mengkhawatirkan Hu di ibu kota. Tapi sekarang sepertinya kekuatan Wang Qiang harus terus meningkat. Kalau tidak, dia tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Aku merasa seperti tidak punya penggemar. Aku harus melakukan semuanya sendiri. Lalu mengapa aku harus membangun kekuatanku sendiri dan membiarkan mereka pulang satu persatu untuk menggendong anak-anak mereka? Lagi pula, semuanya datang dengan sendirinya. Sepertinya aku harus pergi meminta nasihat dari Tuan Paton. Lagi pula, dia telah mengalami banyak hal, jadi aku bisa memberinya nasihat. Kalau tidak, maka aku hanya bisa dengan berani pergi mencari Tuan Ye Feng. Bab 156. Setelah memiliki ide, Anda harus bertindak. Lagi pula, dengan peningkatan kekuatan yang berkelanjutan, masalah yang dihadapi bukan lagi sesuatu yang bisa dihadapi orang biasa. Dulu, saya tidak berani membayangkan keberadaan kekuatan dan seni bela diri kuno. Bahkan sistem hanya menganggapnya seperti yang ada di novel. Namun kini, selangkah demi selangkah, rasanya saya akan segera melepaskan diri dari dunia yang dulu saya kenal. Prajurit kuno dan kekuatan-kekuatan itu selalu ada. Perkembangan zaman semakin condong ke arah hubungan antar kekuatan. Jadi, saat ini, peran orang biasa semakin mengecil. Seringkali, mereka hanya bisa membantu mendapatkan informasi. Su Xiao masih belum bisa menerima perubahan yang begitu cepat. Ia tidak punya cara untuk mengumpulkan kekuatan selambat kekuatan lain, jadi yang harus dilakukan Su Xiao sekarang adalah membina sekelompok bawahan yang setia tanpa biaya. Bukan berarti kita bisa membina mereka menjadi ahli top satu persatu, tetapi kita juga harus bisa memecahkan beberapa masalah kecil untuk diri kita sendiri. Lagi pula, Su Xiao selalu memandang gurunya. Meskipun disebut sebagai penjaga gerbang keluarga Ye, ia tidak punya kegiatan seharian. Ia pergi ke sana untuk bermain atau tinggal di suatu tempat untuk berlatih. Ia selalu mengkhawatirkan beberapa hal di rumah. Alasan mengapa kita bisa hidup dengan mudah adalah karena, selain fakta bahwa keluarga Ye telah menjadi kuat, hanya sedikit orang yang bisa mengancam kecelakaan. Yang terpenting adalah keluarga Ye memiliki banyak orang yang kuat. Banyak hal dapat diselesaikan tanpa bantuan Ye Feng. Tidak seperti King Bang saat ini, Wang Qiang dapat dianggap sebagai orang yang setengah mampu selain menjadi orang yang kuat. Hanya saja Wang Qiang masih terlalu lemah. Senang bisa melindungi dirinya sendiri. Jangan berpikir dia bisa membantu Su Xiao sama sekali. Sekarang di antara pasukan Su Xiao, William dan timnya adalah satu-satunya yang benar-benar dapat membantu diri mereka sendiri, tetapi mereka memiliki terlalu banyak kekhawatiran karena mereka adalah perusahaan merah gelap. Sebagian besar waktu, karena beberapa alasan khusus, mereka tidak dapat melakukannya, yang membuat Su Xiao, yang sudah kekurangan tenaga, semakin malu. Itulah sebabnya Su Xiao kini memiliki keinginan kuat untuk membangun tim dengan kekuatan yang luar biasa. Untungnya, ia dapat membantu dirinya sendiri dengan menangani hal-hal sederhana di saat kritis, alih-alih pergi ke tempat yang seharusnya, seperti yang ia lakukan sekarang, seperti pemadam kebakaran. Sesampainya di perusahaan keamanan Yao Feng,
Su Xiao langsung meminta seseorang untuk memberitahu William dan Patton agar datang. "Bos, ada apa? Memanggil kami ke sini terburu-buru?" tanya William ketika melihat Sue tertawa. Su Xiao tidak langsung menjawab perkataan William, karena ia masih menunggu kedatangan Tuan Patton. Tak lama kemudian, Tuan Patton muncul di pintu. Melihat kedatangan pria tua itu, Su Xiao tahu ia bisa mulai berbicara. Lagi pula, ia baru saja memancing William. "Sebenarnya begini, Tuan. Saya ingin bertanya bagaimana perusahaan Dark Red Anda mengembangkan kekuatannya sendiri. Saya tahu hal-hal ini adalah rahasia setiap organisasi, tetapi sekarang saya juga salah satu pemilik cabang Dark Red. Haruskah saya mengetahui beberapa hal sederhana? Lagi pula, jika saya tidak tahu apa-apa, saya tidak bisa mengatakannya." Sue tersenyum, menatap Patton di depannya. "Sebenarnya, ini sangat sederhana. Kita akan mengambil beberapa anak dengan kualifikasi yang baik, lalu membina mereka sejak kecil. Kita juga akan menemukan beberapa orang yang memiliki kemampuan untuk bangkit dan terus menarik mereka ke perusahaan kita. Dengan akumulasi generasi, kita akan memiliki kekuatan sekuat yang kita miliki sekarang." Patton melirik Su Xiao dan menyadari bahwa ia tidak menanggapi, jadi ia melanjutkan, "Sebenarnya, bukan hanya kami, bahkan keluarga besar Tionghoa Anda. Anak-anak adalah pembelajar tercepat, baik dalam belajar maupun dalam hal lain. Sekalipun seseorang tidak memiliki bakat untuk belajar seni bela diri, ia juga dapat berkembang dengan cara lain. Lagi pula, manusia hidup dan benda mati." Petik 2. Seringkali, kita perlu terus beradaptasi, tidak bisa tetap tidak berubah, tetapi dari sudut pandang manapun, kekuatan terakumulasi selangkah demi selangkah. Melihat rasa malu di wajah Su Xiao, Tuan Patton tidak cukup baik untuk terus menyerang Su Xiao. "Meskipun sulit bagi kami untuk menjadi gemuk dalam sekali teguk, kami juga bisa selangkah demi selangkah. Misalnya, kami dapat mewariskan keterampilan latihan tubuh yang Anda berikan kepada kami, dan setelah beberapa waktu, Anda akan dapat merasakan perubahannya." Petik 2. Lalu Anda dapat memilih yang menurut Anda dapat difokuskan, dan meningkatkan kultivasinya, sehingga perlahan-lahan, kelas pertama Anda akan dapat keluar. Setelah itu, Patton menutup mulutnya dan meminta Sue untuk menertawakan pilihannya. Karena Patton tahu jika Su Xiao berbicara, ia bisa meminta kantor pusat untuk mengirimkan beberapa pakar lagi. Namun, Su Xiao tidak melakukannya, dan ingin melatih mereka sendiri. Karena pilihan Su Xiao seperti ini, Patton hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Pada akhirnya, apapun keputusan Su Xiao, Patton akan memilih untuk mendukungnya. Namun terkadang, sedekat apapun orang-orang, mereka tidak dapat membantu orang lain membuat keputusan. Apakah orang-orang di perusahaan keamanan mulai berubah sekarang? Su Xiao tidak langsung kembali ke Patton, tetapi menoleh ke William dan bertanya. "Ya, sekarang beberapa orang mulai secara bertahap melampaui beberapa orang, beberapa dari kinerja biasa yang rendah hati, sekarang mulai bersinar." William balas tersenyum pada Sue. Setelah mendengarkan kata-kata William, Su tersenyum dan mengangguk puas. Tampaknya pertanian keras yang dipilihnya di awal akhirnya terlihat panen. Namun Su Xiao juga tahu bahwa itu akan membutuhkan banyak waktu. "Ini tidak sesederhana yang kau bayangkan, tetapi sedikit perubahan adalah awal yang baik." Keluar dari perusahaan keamanan Yao Feng, Su Xiao tidak pulang, tetapi pergi ke ibu kota. Ia ingin menemukan tuannya Ye Feng. "Ketika aku tiba di rumah Ye, aku baru saja masuk dan melihat Ye Feng bertarung sendirian." Setelah melihat Su Xiao, Ye Feng memarahi sambil tersenyum. "Bocah bau, tahukah kau bagaimana caranya menemui guruku? Kupikir kau sudah melupakanku. Kenapa kau tiba-tiba datang menemuiku hari ini? Kita bicarakan saja apa yang tidak bisa kita selesaikan sendiri." Ye Feng sangat menyayangi Su Xiao, kalau tidak, ia tidak akan menjadi penjaga gerbang keluarga Ye, tetapi ia juga menerima seseorang dengan nama keluarga yang berbeda sebagai muridnya. "Baiklah, guru, bagaimana bisa kau berkata begitu padaku? Aku sibuk seharian. Aku akan menjadi anggota pemadam kebakaran di mana aku bisa sesantai dan sebahagia seorang guru." Petik 2. Apapun yang terjadi, aku harus melakukannya sendiri. Jika guru seperti ini, semua masalah bisa diselesaikan oleh orang lain. Su Xiaoxiang mengeluh kepada Ye Feng. Baiklah, setelah sekian lama, kau datang menemuiku." Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Ye Feng langsung mengerti maksud Su Xiao, tetapi sekarang dunia telah kembali, dan aku tidak tahu apakah dunia kacau berikutnya akan segera dimulai. Dulu sulit untuk melihat kekuatan, tetapi sekarang mereka seolah terbangun seolah tak butuh uang. Banyak orang tak kuasa menahan diri ketika tiba-tiba mendapatkan kemampuan luar biasa, sehingga mereka menempuh jalan buntu. Melihat Ye Feng menyadari niatnya, Su Xiaoxin tersenyum malu. Lagi pula, tujuan utamanya adalah mencari bantuan Ye Feng, meskipun pria itu adalah tuannya. Bagaimanapun, dia adalah pemilik keluarga Ye. Seringkali, keputusannya tidak berpengaruh besar. Lagi pula, semua ini, apapun yang terjadi,
seharusnya sudah disetujui oleh keluarga Ye. Jika pemilik keluarga tidak setuju, semua yang dia katakan sekarang akan menjadi omong kosong. Tapi mau bagaimana lagi? Siapa yang tahu bahwa dia benar-benar kekurangan orang sekarang? Jika tidak perlu, dia tidak akan meminta Tuan Ye Feng datang ke sini. Tuan, jangan khawatir. Ini hanya pinjaman sementara. Selama Anda memberi saya waktu, saya akan mengembalikan lebih banyak orang kuat. Su Xiaoxin bersumpah, menepuk dadanya, dan berjanji, tapi janjinya tidak berhasil. Ye Feng tidak memandang Su Xiao dengan baik. Muridnya memang pergi ke Aula Tiga Harta Karun untuk segalanya, jadi dia akan mencari orang penting untuknya sendiri. Tapi tidak mungkin. Siapa yang bisa menyebut dirinya gurunya? Siapa yang bisa dia temukan jika dia tidak datang untuk menemukan dirinya sendiri? Ye Feng menghibur dirinya sendiri dalam hati. Tapi jangan khawatir, guru. Katakan pada pemilik bahwa aku ingin menukar satu dengan dua. Dengan cara ini, keluarga Ye kita akan dapat membina banyak ahli berbakat di masa depan. Jika bukan karena kekurangan waktuku, aku tidak akan datang ke guru. Lagi pula, aku tahu kejadian hari ini akan membuat guru merasa sangat sulit untukmu. Melihat penampilan Ye Feng, Su Xiao berpikir bahwa Ye Feng ragu-ragu, jadi dia harus memainkan kartu emosional. Tapi Su Xiao tahu bahwa Ye Feng terkejut dengan pertukaran hal-hal seperti itu dari Su Xiao. Lagi pula, tidak peduli keluarga mana, setelah tiba-tiba mendapatkan sesuatu seperti si Sui Dan, secara bertahap akan melampaui keluarga yang kekuatannya tidak jauh berbeda darinya sendiri di masa depan. Bahkan Ye Feng pun tak menyangka Su Xiao mau mengeluarkan pil semacam itu. Tahukah Anda, seiring perkembangan sejarah, meskipun banyak hal masih diwariskan, banyak pula hal yang telah lenyap dalam sejarah panjang dan menjadi debu. Saat ini, pil pencuci sumsum yang kami gunakan semuanya diperoleh dari serpihan-serpihan barang peninggalan masa lalu, sehingga efeknya seringkali kurang optimal. Sekarang saya tiba-tiba mendapatkan pil pencuci sumsum asli dari Su Xiao, yang pasti dapat memberikan fondasi yang lebih tinggi dan lebih baik bagi generasi penerus keluarga Ye. Bab 157. Memiliki fondasi yang lebih kokoh berarti mampu melangkah lebih cepat dan lebih jauh. Namun, Ye Feng tidak berani memberikan jawaban yang memuaskan kepada Su Xiao. Lagi pula, Ye Feng masih perlu mengadakan rapat keluarga untuk urusan sepenting ini. Hasil akhirnya harus ditentukan melalui rapat keluarga terakhir. Su Xiao juga tahu bahwa hal-hal ini perlu dibahas dengan baik, jadi dia tidak terus menghabiskan waktu dengan Ye Feng. Guru, Anda belum memberitahu saya tentang pembagian tingkatan kekuatan. Saya sekarang di tingkatan berapa? Tanya Sue penasaran sambil tersenyum. Apa? Anda tidak tahu tingkatan kekuatannya? Bagaimana mungkin? Bukankah guru pertama Anda memberitahu Anda? Sekarang Ye Feng benar-benar terkejut. Ye Feng tidak pernah menyangka bahwa Su Xiao tidak tahu tingkatan kekuatan yang paling sederhana. Anda tahu, ini adalah hal yang paling dasar. Selama itu adalah sesuatu yang sangat dipahami oleh praktisi seni bela diri, Su Xiao tidak mengetahuinya, dan dia tidak tahu apa yang terjadi pada guru pertama Su Xiao. Baiklah, karena kau tidak tahu pembagian tingkat kekuatan, aku akan menjelaskannya kepadamu dengan sederhana. Lagi pula, hal-hal ini hanya bisa dikatakan hal-hal dasar, tetapi kau tidak tahu. Sepertinya guru pertamamu benar-benar tidak bertanggung jawab. Ye Feng mengeluh kepada Su Xiao. Hanya saja Ye Feng tidak tahu bahwa Su Xiao sama sekali tidak memiliki guru. Guru ilusinya hanya dibuat-buat oleh Su Xiao agar tidak membuat semua orang ragu, agar tidak membuat orang berpikir liar. Lagi pula, jika kau benar-benar meminta Su Xiao untuk menjelaskan mengapa dia bisa menjadi pria kuat dalam waktu singkat, Su Xiao benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Itulah sebabnya Su Xiao memilih untuk membangun seorang guru yang dapat membantunya membawa semua pot dan mengurangi masalah yang tidak perlu. Pembagian kekuatan dari rendah ke tinggi adalah tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, tingkat naga, tingkat abadi, dan terakhir tingkat dewa. Selain tingkat dewa, setiap tingkat dibagi menjadi 3 tingkat, tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Lagi pula, setelah mencapai tingkat dewa, kau akan menjadi dewa. Ini bukan sesuatu yang bisa kita sentuh, orang biasa. Oleh karena itu, kita tidak tahu apakah ada tingkat yang lebih tinggi setelah tingkat dewa, atau apakah tingkat dewa adalah titik tertinggi. Tapi aku tahu bahwa harapan setiap orang adalah menjadi dewa, tetapi sejauh yang kita ketahui sekarang, orang terakhir yang menjadi dewa adalah lebih dari 500 tahun yang lalu. Petik 2. Melihat Su Xiao, Ye Feng mendapati wajah Su Xiao tidak menunjukkan ekspresi terkejut, seolah-olah dia belum pernah mendengar kata-kata Ye Feng. Kau tahu, butuh 800 tahun baginya untuk menjadi dewa, jadi sekarang hanya sedikit orang yang ingin menjadi dewa. Lagi pula, itu terlalu sulit, dan Anda harus menanggung banyak kesendirian dan menyaksikan saudara-saudara Anda menemui akhir hayat mereka satu persatu. Orang yang tidak mengalami perasaan ini secara langsung tidak akan pernah bisa mengalaminya.
Ye Feng memperkenalkan pembagian tingkat kekuatan saat ini kepada Su Xiao. Setelah mendengarkan perkenalan Ye Feng, Su Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu, "Guru, tingkat kekuatan guru sekarang berapa?" "Saya, senior tingkat naga, di keluarga Ye, generasi saya adalah yang paling kuat, tetapi Anda tidak perlu berkecil hati. Saya yakin bakat Anda akan segera menyusul guru." Ye Feng berkata kepada Su sambil tersenyum. Namun, kata-kata terakhir Ye Feng tidak dimaksudkan untuk menghibur Su Xiao. Lagi pula, bakat Su Xiao memang terlalu tinggi. Begitu ia mengetahui banyak hal, ia merasa bahwa Su Xiao dilahirkan untuk memimpin masa-masa sulit yang akan datang. Namun setelah mendengarkan kata-kata Ye Feng, hati Su Xiao sangat terkejut. Ia tidak menyangka bahwa hanya keluarga Ye, yang terkuat di permukaan telah mencapai tingkat naga. Bagaimana dengan para tetua tersembunyi itu? Kekuatan mereka pasti akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Lagi pula, mereka telah berlatih selama bertahun-tahun. Tampaknya mereka benar-benar meremehkan masyarakat langit dan bumi. Adapun Biro Keamanan Nasional, yang telah mengumpulkan sebagian besar pakar di negara ini, sangat mementingkan perhimpunan langit dan bumi sehingga kita tahu bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu di permukaan. Sepertinya kita masih harus menempuh jalan panjang untuk melawan perhimpunan langit dan bumi. Harus. Dikatakan bahwa terkadang mengetahui terlalu banyak bukanlah hal yang baik, karena mengetahui terlalu banyak selalu tanpa disadari meningkatkan sudut pandang yang terlibat dalam segala hal. Namun, hal itu justru membuat Su Xiao merasakan tekanan di hatinya, tetapi ia tidak merasa takut. Lagi pula, hanya ketika ada tekanan, ia dapat memiliki motivasi. Hanya ketika tekanan terus-menerus datang, ia dapat terus-menerus menembus tekanan tersebut. Tanpa tekanan sedikit pun, apa bedanya dengan ikan asin? Agar tidak menjadi ikan asin, Su Xiao harus terus maju. "Tuan, silakan bekerja untuk Anda dulu. Saya akan kembali ke kota X dulu. Lagi pula, ada banyak hal yang harus saya tangani di sana," kata Su kepada Ye Feng sambil tersenyum. Karena Su Xiao juga tahu bahwa Ye Feng harus berdiskusi dengan orang-orang dari keluarga Ye tentang apa yang baru saja ia ajukan, jadi tidak nyaman baginya untuk mengganggu terlalu lama. Terlebih lagi, ada seorang pemerkosa yang tidak stabil di kota X, yang membuat Su Xiao merasa sangat gelisah. Selama ia tidak tertangkap suatu hari nanti, Su Xiao tidak akan bisa tenang suatu hari nanti. Dalam perjalanan kembali ke kota X, hari sudah larut malam. Setelah makan sedikit, Su Xiao menelepon untuk menanyakan tentang Wang Qiang, lalu pulang dan berbaring di tempat tidur yang nyaman. Memasuki halaman sistem, Su Xiao ingin melihat situasinya saat ini. Lagi pula, dia sudah lama tidak melihat kekuatannya. Di panel halaman, tertulis, Su Xiao, Raja yang Maha Kuasa. Jenis kelamin, laki-laki. Efektivitas tempur komprehensif, 1350. Poin pengetahuan, 1050. Poin pengetahuan, kinerja sihir tingkat lanjut, keterampilan penjualan tingkat lanjut, level naga jet kunedao, level naga angin, level naga air, level naga api, level naga kayu, level naga logam, level naga bumi, atribut buntur level 1, buntur dan kilat di telapak tangan, keterampilan seni bela diri kuno level naga level rendah. Keterampilan khusus, tangan terampil, level naga level rendah, tangan cirus, ketangkasan, curah pendapat, bakat musik tingkat lanjut. Melihat daftarnya, Sue tersenyum bahagia. Lagi pula, dalam waktu kurang dari setahun, saya telah tumbuh dari orang biasa hingga situasi saat ini. Tidak peduli apapun, itu adalah masalah harga diri. Lagi pula, hanya sedikit orang yang bisa seperti diri mereka sendiri. Ding, jangan narsis, semua ini seharusnya dikaitkan dengan sistem yang maha kuasa. Pada saat ini, suara sistem tiba-tiba terdengar, yang tidak hanya membuat suasana hati Su Xiao yang gembira menghilang, tetapi juga membuatnya merasa sangat tidak senang. Lagi pula, jelas melalui usaha mereka sendiri yang terus-menerus, mereka berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan oleh sistem, tetapi sekarang sistem mengatakan bahwa itu semua karena sistem, dan merasa seperti orang yang mendapatkan sesuatu tanpa imbalan. Pada saat ini, Su Xiao tidak tahan, dan harus berbicara baik-baik dengan sistem. Tepat ketika Su Xiao siap untuk berdebat dengan sistem, nada perintah sistem mulai lagi, ding, karena tuan rumah mengetahui tingkat kekuatan tanpa bantuan sistem, sistem memberi hadiah 200 poin pengetahuan. Pada saat yang sama, sistem akan mengaktifkan fungsi level query. Selama level lawan tidak melebihi level 3 Su Xiao atau lebih, sistem dapat mendeteksinya untuk tuan rumah. Setelah mendengarkan kata-kata sistem, suasana hati Su Xiao yang tidak senang menghilang, hanya menyisakan kesenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tampaknya terkadang hal-hal yang kita lakukan tanpa sengaja juga dapat memainkan peran yang berbeda, yang jauh di luar dugaan Su Xiao. Sistem, bantu aku mencari tahu tentang William dan Patton, kata Su Xiao dalam hati. Maaf, jaraknya terlalu jauh. Hanya melalui pengamatan yang cermat kita dapat mendeteksi kekuatan lawan secara efektif.
Untuk target yang terlalu jauh, sistem tidak dapat mendeteksinya untuk host. Silakan pilih target lagi. Setelah mendengarkan sistem, Su Xiao juga merasa sangat tidak berdaya, tetapi Su Xiao juga tahu bahwa apa yang dikatakan sistem itu benar. Terlalu jauh untuk dideteksi. Bisakah sistem bertukar skill? Lagi pula, aku tidak punya skill untuk digunakan sekarang. Seringkali, aku merasa jika hanya menggunakan satu gerakan, aku akan sangat menderita saat bertarung dengan orang lain di lain waktu. Lagi pula, bola balik itu beberapa kali, selama orang lain terbiasa dengan gerakanmu, kau dapat dengan mudah menekan dirimu untuk bermain. Itu bisa ditukar di mal, tetapi dengan kemampuan tuan rumah saat ini, itu tidak mampu untuk dikonsumsi untuk saat ini. Oleh karena itu, disarankan agar tuan rumah tidak menetapkan target terlalu tinggi, dan harus selangkah demi selangkah. Petik 2. Tentu saja, yang bisa dipilih tuan rumah adalah undian. Ini satu-satunya yang bisa dibeli tuan rumah sekarang, tapi semuanya tergantung keberuntungan tuan rumah. Setelah mendengarkan sistem, Su Xiaoche ingat bahwa ia bisa mendapatkan undian. Sekalipun gagal, masalah besarnya adalah ia tidak memiliki cukup pengetahuan. Lagi pula, ia sudah kaya dan tidak peduli lagi. Mulai undian. Selamat kepada tuan rumah karena memenangkan celana dalam. Mendengar suara sistem, Su Xiao terdorong untuk menderita. Ia menghabiskan 50 poin pengetahuan dan menghisap celana dalam. Sistem ini benar-benar mengadu domba ayah, hati Su Xiao tak kuasa menahan diri untuk berpikir. Ding, selamat kepada tuan rumah untuk ponsel pintar dan bra. Dengan undian yang berulang-ulang, dan kekalahan yang berulang-ulang, Su Xiao sangat menginginkan undian sistem, tidak hanya tidak mendapatkan undian, tetapi juga menghabiskan banyak pengetahuan. Hari ini, Su Xiao sudah berutang 1450 poin pengetahuan kepada sistem. Terakhir kali, jika sistem tidak memberiku sesuatu yang bagus kali ini, aku tidak akan mengundi hadiah lagi. Ini benar-benar lemparan, kata Su Xiao kepada sistem dalam hati. Maaf, semua ini bukan keputusan sistem, jadi tidak ada cara untuk menyalahkan sistem atas semua ini. Alasan kita tidak bisa mendapatkannya sepenuhnya karena nasib buruk tuan rumah. Bab 158. Ding, undian berhadiah, mohon tunggu sebentar. Ding, selamat atas kemampuan bela diri tingkat tinggi tuan rumah. Gunakan telapak tangan Vajra dengan penuh semangat. Ding, tuan rumah telah mengumpulkan 15 undian berhadiah. Sekarang akan diberikan satu undian gratis. Mau lanjut? Sistem mengingatkan Su Xiao akan suara itu 3 kali berturut-turut, yang membuatnya merasa seperti tertimpa kue yang jatuh dari langit. Tak disangka akan ada undian gratis dalam sistem yang tadinya sangat kecil. Ding, mohon perhatikan tuan rumah. Semua yang dilakukan sistem adalah agar tuan rumah semakin kuat, jadi jangan ragu bahwa sistem ini punya motif tersembunyi. Jika tuan rumah mempertanyakan sistem lagi, sistem akan marah dan tuan rumah akan dihukum. Suara sistem itu kembali terngiang di benak Su Xiao. Mendengar suara sistem itu, Su Xiao harus segera memilih untuk diam. Oh tidak, ia berhenti berpikir dalam hati. Ya, sistemnya benar. Aku akan membuat perubahan yang baik. Kuharap sistem ini memberiku kesempatan lagi untuk menjadi manusia baru. Setelah itu, tanpa menunggu jawaban sistem, Su Xiao memerintahkan sistem untuk membuka undian di dalam hatinya. Ding, selamat atas keterampilan tongkat Shaolin. Tingkat keahliannya sudah tinggi. Mendengar kata-kata sistem, Su Xiao memuji sistem dalam hatinya dan mengucapkan semua hal baik yang bisa ia katakan. Hal ini membuat sistem senang, dan Su Xiao ragu apakah sistem itu diubah oleh manusia dan mengapa ia memiliki perasaan yang begitu kaya. Namun setiap kali aku bertanya tentang sistem, jawabannya adalah aku tidak memiliki cukup otoritas, yang membuat Su Xiao sangat tidak berdaya. Pada akhirnya, ia memilih untuk tidak bertanya. Lagi pula, menurut Su Xiao, bertanya itu sia-sia. Kenapa kau harus mencari masalah itu sendiri? Dengan 2 keterampilan, telapak berlian yang kuat, dan teknik tongkat Shaolin, Su Xiao memiliki modal untuk menciptakan kekuatannya sendiri. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah khawatir tidak dapat menemukan Dharma. Lagi pula, ada sistem. Saya bisa mengumpulkannya perlahan-lahan. Meskipun sekarang hanya ada 2 buku, yang mungkin tidak cocok untuk semua orang, selalu ada beberapa yang bisa digunakan. Sepertinya saya perlu meluangkan waktu untuk menyiapkan lebih banyak pil pembersih pulpa. Lagi pula, orang-orang di bawah komando saya belum berlatih sejak kecil, dan meridian mereka tidak sekuat mereka yang berlatih. Hanya melalui upaya lusa, dikombinasikan dengan sisui dan untuk menghilangkan kotoran di tubuh, sehingga dapat memainkan peran pendukung. Menempatkan diri di tangan untuk memiliki resep sepihak, ingin mengkonfigurasi pengobatan dan bukanlah hal yang sederhana. Lagi pula, jika Anda benar-benar dapat mengalami 7 kali pelatihan tubuh eliksir, Anda juga harus dapat mencapai tingkat lanjut atau naga dengan mengandalkan tubuh saja. Anda harus tahu bahwa Su Xiao telah mengalami 2 kali mencuci pil sumsum tubuh siam, dan rasa serta manfaatnya telah dapat mengeksplorasi 1 atau 2.
Tampaknya sudah waktunya baginya untuk mempersiapkan latihan ketiga. Pikirkan tentang terakhir kali sistem mengatakan bahwa pil siswi semakin sakit, itu karena pil siswi menargetkan tempat yang berbeda setiap saat. 1 adalah pelatihan kulit, 2 adalah pelatihan daging dan darah, 3 adalah pelatihan tulang, 4 adalah pelatihan menstruasi, 5 adalah pelatihan 6 perut, 6 adalah pelatihan 5 organ zang, dan terakhir adalah pelatihan sumsum tulang. Dapat dikatakan bahwa semakin Anda pergi ke belakang, semakin besar rasa sakit yang akan Anda derita, tetapi dengan cara yang sama, semakin banyak manfaat yang dapat Anda tuai. Pada awalnya, sistem takut bahwa Su Xiao tidak dapat menerimanya, jadi itu menipu Su Xiao dengan mengatakan bahwa semakin dia kembali, semakin rileks dia. Padahal, justru sebaliknya. Setelah pil kedua, Su Xiao memahami kebenaran sistem tersebut, karena sebelumnya ia pernah berkata bahwa manfaatnya tidak akan terasa setelah meminumnya. Menghadapi rasa sakit, ia akan mundur. Inilah akar dari sifat manusia. Siapapun Anda, memang seperti ini. Hanya sebagian orang yang mampu mengatasi diri sendiri, sementara yang lain hanya bisa mundur. Sesaat setelah meminum pil ketiga, Su Xiao merasa ia akan terbelah. Rasa sakit dari 2 pil pertama tak ada apa-apanya di hadapannya kali ini. Setelah bersikeras tak lama, Su Xiao memilih untuk pingsan. Lagi pula, ini bisa mengurangi rasa sakitnya sendiri. Lagi pula, terakhir kali ia bertanya kepada sistem apakah ia ingin tetap terjaga dan tetap terjaga, sistem juga mengatakan bahwa selain yang pertama kali, ia tidak perlu terus-menerus terjaga. Lagi pula, masih ada beberapa orang yang bisa tetap terjaga untuk kedua kalinya, tetapi tak seorang pun bisa tetap terjaga untuk ketiga kalinya. Keesokan paginya, ketika Su Xiao bangun, ia mendapati dirinya terbaring di tanah. Seperti sebelumnya, tubuhnya dipenuhi kotoran. Meskipun melihatnya lagi, awalnya ia tidak ingin muntah, tetapi melihat tubuhnya yang begitu kotor, Su Xiao tetap merasa sangat tidak nyaman. Ia pergi ke kamar mandi untuk berendam, memandangi kulitnya yang putih dan lembut, jika seorang gadis melihatnya, pasti akan iri dengan teriakannya. Hanya saja hal seperti ini pernah terjadi pada Su Xiao. Agak memalukan. Lagi pula, anak laki-laki memang tumbuh seperti ini. Siapapun dia terlihat seperti senjata wanita. Untuk fenomena seperti itu, Su Xiao juga sangat tidak berdaya. Setelah mandi dan hanya makan sesuatu, Su Xiao bergegas ke gedung komersial Wang Qiang. Lagi pula, saya baru saja mendapatkan 2 buku bagus kemarin. Tentu saja, Su Xiao tidak ingin menunda semenit pun. Lagi pula, yang paling kurang bagi Su Xiao adalah waktu. Karena Su Xiao tahu bahwa orang-orang di masyarakat surga dan bumi tidak selalu bisa memberi diri mereka waktu untuk berkembang dengan tenang. Mungkin mereka sedang memikirkan bagaimana merencanakan melawan diri mereka sendiri saat ini. Itu sebabnya Su Xiao sangat khawatir. Tetapi terkadang, semakin cemas Anda, semakin banyak orang akan melawan Anda, seolah-olah waktu benar-benar sengaja menyulitkan Anda. Sayangnya, Su Xiao mengalami kecelakaan mobil di depannya. Dalam sekejap, lalu lintas menjadi lumpuh. Dia tidak punya pilihan selain menunggu dengan tenang di dalam mobil. Untuk sesaat, semua jenis panggilan dan kutukan muncul dalam aliran yang tak ada habisnya. Kita semua sedang terburu-buru. Jika kita tiba-tiba menghadapi hal seperti itu, tidak peduli siapa itu, kita akan sangat kesal. Su Xiao hanya bisa menunggu di dalam mobil dan menunggu hasil di depannya. Semoga mereka bisa segera menyelesaikannya, tetapi kemanapun mereka pergi, mobil yang bagus selalu menjadi salah satu hal yang menarik perhatian orang, sama seperti wanita cantik. Lagi pula, orang yang bisa mengendarai mobil mewah memiliki kekuatan finansial yang kuat di rumah. Dalam masyarakat saat ini, itu adalah dunia orang kaya. Dapat dikatakan bahwa banyak orang bermimpi menemukan pacar yang tampan dan kemasan, sehingga mobil mewah Su Xiao menarik perhatian kebanyakan orang dalam sekejap. Lagi pula, masih banyak orang yang tahu barangnya. Maibah Su Xiao langsung menarik perhatian sebagian besar wanita cantik, dan bahkan beberapa orang pemberani berinisiatif untuk mengobrol dengan Su Xiao. Tetapi belum terlalu dini untuk melihat Su Xiao, yang terbiasa dengan wanita cantik. Dia benar-benar tidak tertarik pada wanita-wanita dengan riasan tebal ini, jadi dia berbicara dengan mereka. Di mata orang lain, itu adalah banyak keberuntungan. Menurut Su Xiao, itu semua hidup dan menderita, tetapi orang-orang itu tampaknya tidak menemukannya. Setelah menunggu lama, mobil di depannya mulai bergerak perlahan. Melihat pemandangan ini, Su Xiao akhirnya merasa lega. Jauh dari tempat seperti sarang serigala, Su Xiao akhirnya menyadari betapa mengerikannya kelompok preman wanita itu. Tidak mudah untuk datang ke gedung komersial Yao Feng. Melihat semua yang diketahuinya, Su Xiao merasa nyaman. Bos, ini yang Anda minta saya cari. Staf muda, energik, dan loyal, Anda bilang ingin 100 orang dulu. Sekarang saya sudah membawa mereka semua. Wang Qiang menatap 100 orang di belakangnya dan berkata sambil tersenyum kepada Su yang sedang tertidur lelap. Kini,
Wang Qiang telah mengingat dengan jelas watak Su Xiao di dalam hatinya, jadi meskipun ia melihat Su Xiao tertidur, Wang Qiang tetap memilih untuk membangunkannya. Karena Wang Qiang tahu jika Su Xiao terbangun dan menyadari bahwa ia tidak memanggilnya, ia akan menderita lagi, jadi... Baiklah, alasanmu dipanggil ke sini hari ini bukan karena kesalahanmu, melainkan karena aku punya kesempatan untuk membuatmu lebih kuat. Tapi aku tidak tahu apa yang kau pikirkan, jadi aku akan memberimu pilihan sekarang. Begitu suara Su Xiao baru saja mereda, beberapa orang langsung mulai bersuara dan ingin menjadi lebih kuat, dan kemudian semakin banyak orang mulai bersuara. Hanya saja Su Xiao mengangkat tangannya dan menekan mereka, karena Su Xiao ingin mereka bersedia, bukan membuat pilihan karena dorongan hati. Senang melihat antusiasme semua orang tinggi, tetapi yang ingin kukatakan adalah ini bukan hanya tentang menjadi lebih kuat. Selama periode ini, kalian akan mengalami banyak penderitaan, bahkan beberapa orang akan kehilangan nyawa, dan kalian akan menyadari bahwa kalian telah bersentuhan dengan dunia yang berbeda. Kalian tidak hanya tahu cara bertarung dan membunuh setiap hari seperti sebelumnya, atau kalian akan mengalami ujian yang lebih berat dari itu. Su Xiao melirik orang-orang di sekitarnya, dan melihat wajah mereka kehilangan antusiasme. Sebaliknya, mereka semua tenggelam dalam meditasi. Su Xiao mengangguk puas. Lagi pula, Su Xiao ingin mereka bersedia. Hanya dengan cara ini mereka dapat mempertahankannya di pelatihan berikutnya. Baiklah, sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk membuat pilihan baru. Jika kalian tidak ingin pergi, aku tidak akan menyalahkan kalian. Di saat yang sama, aku berjanji bahwa ketika kalian kembali, semuanya akan sama seperti sebelumnya. Bahkan bosmu pun tidak tahu kemana kau akan pergi atau apa yang kau lakukan hari ini. Kalian semua diutus langsung oleh Wang Qiang, jadi kau tidak perlu takut orang-orang di sekitarmu akan menertawakanmu. Mereka tidak tahu, dan mereka tidak memenuhi syarat untuk menertawakanmu, karena... Setelah itu, Su Xiao melihat sekeliling sambil tersenyum dan berkata dengan suara berat, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk datang ke sini. Kenapa mereka bisa menertawakanmu? Setelah itu, Su Xiao tidak melanjutkan, karena Su Xiao akan memberi mereka waktu untuk memikirkannya. Su Xiao sudah menjelaskan betapa pentingnya hal-hal ini, dan juga mengatakan bahwa ia akan kehilangan nyawanya kapan saja. Bagaimana memilih? Sekarang pilihan ada di tangan mereka sendiri. Menurut Su Xiao, orang yang rakus akan hidup dan takut mati tidak layak mengeluarkan banyak uang untuk melatih mereka. Bab 159. Satu persatu mulai bergegas kembali ke sini, dan akhirnya tak seorang pun memilih untuk pergi. Melihat pemandangan ini, Su Xiao tak kuasa menahan tangis. Lagi pula, Su Xiao tidak mengantisipasi situasi ini sebelumnya. Menurut Su Xiao, belum setengah jalan, seharusnya ada sekitar 20% orang yang akan pergi, tapi aku tak menyangka hasilnya akan seperti ini. Hasil ini membuat Su Xiao sangat senang, sekaligus membuat Wang Qiang sangat senang. Lagi pula, orang-orang ini semua dipilih oleh Wang Qiang sendiri. Kini penampilan mereka juga mewakili pandangan Wang Qiang. Wang Qiang sangat puas dengan hasilnya, jadi melihat penampilan mereka, Wang Qiang tak kuasa menahan senyum dari lubuk hatinya. Baiklah, karena semua orang telah membuat pilihannya masing-masing, maka kita harus bekerja keras di masa depan. Di masa depan, semua pencapaianmu akan menggunakan sistem kekuatan. Artinya, semakin tinggi dan kuat kekuatanmu, semakin banyak keuntungan yang bisa kau dapatkan. Petik 2. Menatap mata penuh semangat juang di bawah panggung, Su Xiao melanjutkan, awalnya, kalian akan sama saja, tapi perlahan-lahan, aku akan memilih ketua tim, dan posisi lainnya sesuai dengan perkembangan kalian. Petik 2. Dan mereka tidak kekal. Selama kalian merasa cukup kuat, kalian bisa menantang mereka. Jika menang, posisinya adalah milikmu. Jika kalah, tidak ada hukuman. Yang terpenting adalah kalah telak. Petik 2. Tentu saja, tidak ada yang menantang paling banyak sebulan sekali, dan jumlah mereka ditantang juga sekali, jadi jangan terlalu yakin. Jangan sia-siakan. Setelah mengatakan itu, Su Xiao tidak memperhatikan reaksi semua orang, tetapi memberitahu mereka untuk tidak mempublikasikan kejadian hari ini di mana-mana, dan memberitahu mereka bahwa mulai besok, pelatihan akan resmi dimulai, dan waktu hari ini akan mengatur segalanya untuk mereka. Dalam hal pelatihan, mungkin tidak ada waktu untuk kehidupan yang semudah itu. Biarkan mereka memiliki persiapan psikologis terlebih dahulu. Bagaimanapun, jalan adalah pilihan mereka sendiri. Tidak ada yang memaksa mereka. Sekalipun sulit di depan, mereka hanya bisa bertahan. Setelah itu, terlepas dari kinerja semua orang, Su Xiao pergi bersama Wang Qiang. Namun, Su Xiao dan Wang Qiang tidak pergi jauh. Mereka hanya tiba di kantor Wang Qiang dan kemudian berhenti. Wang Qiang, lihatlah pelatihan ini. Jika kamu punya waktu luang, cobalah yang terbaik untuk berpartisipasi di dalamnya. Lagi pula, meskipun kamu telah membangkitkan kekuatanmu, kemajuanmu terlalu lambat. Kamu bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengenal mereka perlahan-lahan,
kata Su kepada Wang Qiang yang berdiri di belakangnya sambil tersenyum. Baiklah, bos, jangan khawatir. Saya akan meluangkan lebih banyak waktu untuk berpartisipasi. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Wang Qiang menjernihkan pikirannya. Lagi pula, Wang Qiang tahu bahwa dirinya masih terlalu lemah untuk bisa membantu Su Xiao, jadi menjadi kuat selalu menjadi salah satu impian Wang Qiang. Sekarang, tidak mudah untuk memberikan kesempatan ini kepadanya. Wang Qiang tidak ingin dia menyia-nyiakannya. Jika dia tidak bekerja keras sekarang, cepat atau lambat dia akan dikalahkan oleh bawahannya. Ini bukanlah yang ingin dilihat Wang Qiang, jadi untuk mempertahankan posisinya di hati Su Xiao, Wang Qiang juga harus terus menjadi lebih kuat. Karena sejak bertemu Su Xiao, Wang Qiang tahu bahwa masih ada sekelompok orang di dunia ini yang belum pernah disentuhnya. Mereka kuat dan misterius, tetapi mereka tidak berbeda dengan diri mereka sendiri. Jika Anda tidak menunjukkan kemampuan khusus mereka, Anda tidak akan dapat menemukan mereka sama sekali. Meskipun Wang Qiang dulu iri pada mereka, ia tak berani sedikit pun ingin bertemu mereka. Namun, kini berbeda. Kesempatan ada di hadapannya. Jika ia tak bisa meraihnya, ia harus bergantung padanya. Karena itu, sesulit apapun, Wang Qiang harus bertekad untuk mencobanya. Tepat saat Wang Qiang hendak melanjutkan perkataannya, ponsel Wang Qiang berdering. Awalnya, Wang Qiang tak ingin menjawab, tetapi ponselnya terus berdering. Tak ada cara lain. Wang Qiang hanya bisa mengangkatnya. Halo. Melihat nomor asing tanpa nama itu, Wang Qiang bertanya dengan hati-hati. Saudara Qiang, kami telah menemukan kediaman si pemerkosa, tetapi dengan perintah Anda, kami tak berani bertindak gegabah, jadi kami hanya bisa menghubungi Anda untuk meminta bantuan. Mendengar kabar ini, hati-hati Wang Qiang akhirnya luluh. Lagi pula, Su Xiao sudah beberapa kali membicarakannya dengannya. Wang Qiang juga takut karena masalah ini tidak ditangani dengan baik, ia akan meninggalkan masalah di hati Su Xiao. Maka demi keseriusan masalah ini, Wang Qiang memandangnya lebih tinggi dari apapun. Bahkan untuk mempersingkat waktu pengiriman pesan, ia langsung memberikan nomor teleponnya dan meminta mereka untuk segera melapor setelah menemukannya. Akhirnya, Kaisar berhasil memenuhi harapan mereka. Akhirnya, ia menemukan keberadaan mereka, dan kini ia bisa merasa tenang. Meskipun Wang Qiang belum begitu memahami kontradiksi antara Su Xiao dan si pemerkosa, Wang Qiang tahu bahwa karena Su Xiao begitu peduli, pastilah tidak mudah. Bos, kami menemukan lokasi si pemerkosa, tepat di seberang kantor polisi pusat kota. Setelah mendengar kata-kata Wang Qiang, Su Xiao hanya bisa menghela napas. Benar saja, di bawah cahaya, semuanya gelap. Tempat paling berbahaya seringkali justru paling aman, karena tak seorang pun akan menyangka seorang pemerkosa berani tinggal di seberang kantor polisi. Dalam alam bawah sadar setiap orang, tempat ini adalah tempat teraman bagi orang baik dan paling berbahaya bagi orang jahat. Namun, siapa sangka seorang pemerkosa kriminal berani melawannya secara terang-terangan. Hal ini menumbangkan persepsi semua orang. Namun, kini akhirnya ditemukan, yang bisa dianggap sebagai hal yang baik. Lagi pula, masalah ini bisa diselesaikan sehari lebih awal, dan Su Xiao bisa dibebaskan sehari lebih awal. Kalau tidak, masalah ini akan seperti pedang yang menggantung di hatiku. Tak ada cara untuk menghindarinya. Hal ini akan membuatku gelisah sepanjang waktu, dan kini akan segera diselesaikan dengan sukses. Su Xiao mengeluarkan ponsel dan menelepon Baisa, memberitahu bahwa ia telah ditemukan dan meminta Baisa untuk memberitahu rekan-rekannya bahwa ia siap menangkapnya. Sebenarnya, Su Xiao tahu bahwa Baisa dan rekan-rekannya tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Polisi masih perlu melakukan prosedur formal penangkapan. Sehebat apapun ia tidak bisa melampauinya, meskipun ia masih memiliki identitas khusus sebagai Kementerian Keamanan Nasional. Namun karena aku sudah berjanji pada Baisa, aku harus melakukannya, dan orang ini hampir menyakiti Baisa, jadi aku harus membiarkan Baisa menyaksikannya mati. Tak lama kemudian, ketika Su Xiao tiba di pintu kantor polisi, ia melihat Baisa dan timnya sebelumnya yang sudah berdiri di pintu kantor polisi. Di mana dia? Di mana orang-orangnya? Melihat Su Xiao muncul, Baisa bertanya dengan cemas. Melihat ekspresi Baisa yang cemas, Su Xiao tahu bahwa Baisa sangat membenci orang ini. Lagi pula, karena alasan itu, Baisa masih menjadi anggota tim polisi lalu lintas. Jika bukan karena dia, rekan-rekannya tidak akan terbaring di ranjang rumah sakit sekarang, jadi ia menyalahkan semuanya pada si pemerkosa. Sekarang, setelah mendengar kabar tentangnya, bagaimana mungkin Baisa tidak khawatir? Jangan khawatir, meskipun dia berdiri di depanmu sekarang, bisakah kau mengenalinya? Tidak, lagi pula, tak seorang pun di sini yang tahu wajah aslinya. Aku bisa menemukannya karena salah satu saudaraku melihatnya ketika dia pergi melakukan pembunuhan tadi malam. Itulah sebabnya aku bisa membuat kemajuan. Setelah melihat Baisa,
yang tak bisa berhenti sejenak seperti semut di panci panas, Su berkata sambil tersenyum, yang harus kita lakukan sekarang adalah menunggu saudaraku datang dan menangkapnya. Adapun apa yang akan terjadi setelah itu, terserah padamu. Aku tak bisa menjadi tuannya. Petik 2. Mungkin untuk mengonfirmasi kata-kata Su Xiao. Begitu Su Xiao selesai berbicara, Wang Qiang masuk bersama seorang saudara. Bos, saya sudah membawa orangnya. Ini saudara yang melihat si pemerkosa tadi malam. Dia baru saja menelepon saya. Setelah mendengarkan perkenalan Wang Qiang, Su Xiao tak kuasa menahan diri untuk memuji, ya, berusahalah dengan gigih. Kami semua optimis padamu. Kuharap kau bisa memberikan lebih banyak kontribusi di masa depan. Su Xiao memujinya, karena Su Xiao tahu Wang Qiang akan menangani semua ini. Sekarang orang ini sudah mendapatkan perhatiannya sendiri, Wang Qiang akan mengerti maksudnya. Lagi pula, meskipun guild ini sebenarnya milik Su Xiao tidak ikut mengelolanya, jadi Su Xiao tidak terlalu paham banyak hal. Karena dia membiarkan Wang Qiang yang mengelola, masih ada rasa saling percaya, jadi Su Xiao tidak pernah mempermasalahkan pengaturan Wang Qiang. Lagi pula, Su Xiao tahu Wang Qiang mampu melakukan semua ini dengan baik. Tidak perlu khawatir. Yang harus dia lakukan adalah membantu Wang Qiang ketika dia tidak bisa mengambil keputusan dan membantunya ketika gengnya dalam masalah. Baiklah, urusanmu akan dibicarakan nanti. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah menangkap pemerkosa itu dengan cepat dan jangan biarkan dia lolos lagi. Kalau tidak, kita tidak tahu berapa banyak gadis yang akan menghadapi tangan-tangan ajaib, jadi jangan buang waktumu. Kata Baisa dengan tidak sabar, dengan sikap akan segera naik. Temperamen Baisa memang terlalu belak-belakan. Terkadang mungkin hanya tindakan ceroboh, tetapi seringkali membuat orang merasa kata-katanya terdengar bengkok. Sepertinya aku punya waktu untuk mencerahkan Baisa. Lagi pula, sangat mudah menyinggung perasaan orang. Untungnya, Baisa lahir di keluarga baik dan memiliki keluarga besar di belakangnya. Kalau tidak, Bab 160. Tidak ada tindakan sekarang. Menghadapi desakan Baisa, Su Xiao berkata. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, semua orang menatap Su Xiao dengan tatapan bingung. Melihat semua orang menatapnya, Su Xiao segera menjelaskan, pemerkosa ini bukan orang biasa. Kurasa kalian semua tahu itu. Jika kita menangkapnya sekarang, sulit bagi kita untuk memastikan kita akan menangkapnya sekali. Jika terjadi sesuatu, siapa yang mampu bertanggung jawab? Lagi pula, kita masih di daerah perkotaan. Arus orang terlalu besar. Tidaklah mudah menggunakan kemampuan khusus kita saat itu. Petik 2. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, bahkan Berta pun mengerti pentingnya hal ini, jadi dia berencana untuk mendengarkan nasihat Su Xiao dan bertindak di malam hari. Lagi pula, di malam hari, kegelapan dapat mengurangi risiko terbongkar. Melihat pendapatnya disetujui, Su Xiao benar-benar merasa lega. Jika Baisa bersikeras bertindak sekarang, Su Xiao tidak dapat menjamin akan menghadapinya dengan mudah tanpa mengetahui kekuatan pihak lawan. Setelah itu, Su Xiao meminta Baisa untuk mengajak anggota timnya jalan-jalan. Lagi pula, aksi besar telah terjadi di sini, dan si pemerkosa mungkin tidak menyadarinya. Jadi, yang bisa kita lakukan sekarang adalah segera mengalihkan perhatiannya dan jangan sampai dia berpikir bahwa dirinya telah terbongkar, kalau tidak, akan sulit menemukannya lain kali. Itulah sebabnya Su Xiao mengatur agar Baisa mengajak seseorang jalan-jalan, untuk mengalihkan perhatian si pemerkosa. Jika si pemerkosa bereaksi, dia akan menyelinap pergi saat itu juga, dan tidak akan mudah menangkapnya lain kali. Lagi pula, sangat sulit bagi orang biasa untuk menyakiti orang yang memiliki kekuatan, jadi Su Xiao harus bersiap sepenuhnya untuk memastikan dia tidak melakukannya, dan dia bisa ditangkap dengan satu tangan. Setelah Baisa membawa orang-orang pergi, Su Xiao juga meminta Wang Qiang untuk kembali, hanya menyisakan Li Hei, yang telah melihat si pemerkosa. Alasan dia meninggalkan Li Hei adalah karena Su Xiao belum melihat dirinya sendiri dan membutuhkan identifikasi Li Hei di malam hari. Terlebih lagi, Su Xiao juga takut berita itu hanya mengejutkannya, dan ia akan menyelinap pergi nanti, jadi Su Xiao meninggalkan Li Hei, berencana untuk memimpin pada langkah terakhir. Hanya saja si pemerkosa terlalu mementingkan diri sendiri dan merasa kekuatannya tak tertandingi, atau ia tidak memperhatikan pergerakan di kantor polisi, sehingga bahkan di malam hari, si pemerkosa tetap tidak bertindak. Seiring berjalannya waktu menunjukkan sekitar pukul 12 malam. Tepat ketika semua orang hendak bertahan, Li Hei tiba-tiba berbicara. Melihat sosok di depan, Li Hei berkata dengan penuh semangat kepada Su Xiao, "Bos, itu dia. Pria di depan adalah pemerkosa yang kita cari." Setelah mendengarkan kata-kata Li Hei, Su Xiao tiba-tiba menjadi serius. Sistem di lubuk hatinya baru saja memberitahu bahwa kekuatan orang ini, level naganya rendah. Hanya saja, aku tidak menyangka orang sekuat itu akan melakukan hal seperti ini. Lagi pula, dengan kekuatan seperti itu, kemanapun mereka pergi, mereka akan sangat populer.
Ketika saatnya tiba, bukankah wanita akan mengaitkan jari mereka? Mengapa dia memilih cara ini? Perubahan mendadak ini membuat Su Xiao tersenyum sejenak dan tidak mengerti. Tapi jika kau tidak mengerti, itu prinsip Su Xiao. Lagi pula, jika kau tidak mengerti sesuatu, bahkan jika kau menggaruk kulit kepalamu, itu tidak akan berpengaruh. Lebih baik menyerah dan bertanya pada seseorang. Hati-hati, pria ini sangat kuat. Aku mungkin tidak bisa menjagamu saat itu, jadi kau hanya bisa berhati-hati sendiri, kata Sue kepada orang-orang di sekitarnya sambil tersenyum. Bagaimanapun, semuanya berjalan agak tak terduga. Su Xiao tak pernah menyangka seorang pemerkosa akan memiliki kekuatan sekuat itu. Jadi yang bisa dilakukan Su Xiao sekarang adalah memberitahu semua orang untuk waspada. Selama mereka tidak serakah dan agresif saat itu, mereka masih bisa memastikan keselamatan mereka dengan kehadiran mereka sendiri. Kalau tidak, meskipun dia tidak berdaya, meskipun Su Xiao yakin bahwa dia benar-benar tak terkalahkan di level eksistensi yang sama, tetapi ingin segera menyelesaikan seseorang dengan kekuatan yang sama, itu masih sangat sulit. Lagi pula, mengalahkan dan membunuh adalah dua konsep yang berbeda dan tidak bisa disamakan. Aku tidak tahu apakah Su Xiao menertawakan keberuntungan mereka, atau apakah pemerkosa itu terlalu sombong untuk berani melakukan kejahatan melawan angin. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tapi apapun yang dia pikirkan, sekarang itu hanya memberi Sue kesempatan untuk menertawakan mereka. Sekarang malam, dan jalanan dipenuhi pejalan kaki. Meskipun ada lampu jalan di mana-mana, masih ada celah besar dibandingkan dengan siang hari. Su Xiao tidak perlu terlalu khawatir tentang apa yang mereka lihat. Harus diakui, keberanian pria itu sungguh luar biasa. Melihat begitu banyak polisi di depannya, ia tetap berjalan ke arah sini dengan sedih. Ia tidak menunjukkan sedikit pun kepanikan, seolah-olah ia adalah pejalan kaki yang sedang lewat. Jika bukan karena identifikasi Li Hei, Su Xiao mungkin tidak akan menemukannya, tetapi setelah identifikasi dan pengingat sistematis Li Hei, Su Xiao tidak akan tertipu oleh ketenangannya. Hanya saja Su Xiao tidak terlalu peduli. Karena dia ingin bermain, Su Xiao tidak peduli bermain dengannya, tetapi siapa yang bisa bermain dengan baik tidak tahu. Lagi pula, Su Xiao sangat percaya diri. Jaraknya tidak terlalu jauh. Tak lama kemudian, si pemerkosa datang ke Su Xiao untuk waktu yang lama. Dia hanya melihat ke arah Su Xiao dengan pandangan sekilas, dan kemudian berpura-pura pergi seolah-olah tidak ada yang terjadi. Lagi pula, dia tidak tahu bahwa dia telah terekspos. Tetapi pada saat ini, jika Anda perhatikan dengan saksama, Anda dapat menemukan bahwa telapak tangannya sudah berkeringat. Lagi pula, meskipun dia yakin bahwa dia memiliki kekuatan yang sangat baik dan dapat melarikan diri dari kejaran polisi biasa, dia juga tahu bahwa ada Biro Keamanan Nasional di negara itu. Itu sebabnya dia sangat berhati-hati. Bahkan jika dia ditipu oleh polisi terakhir kali, dia hanya berani menyakiti orang dan tidak membunuh orang, karena dia takut pada Biro Keamanan Nasional. Lagi pula, alasan mengapa Huaxia begitu stabil adalah karena keberadaan organisasi ini telah memainkan peran besar. Daya cegahnya begitu kuat sehingga banyak orang yang berkuasa bergabung dengan Biro Keamanan Nasional untuk menerima manajemennya, atau hanya bisa bersembunyi di sudut yang tidak diketahui, menjalani kehidupan yang aman dan stabil, tanpa mempedulikan perubahan dunia luar. Bahkan mereka yang cukup berani untuk keluar dan berkeliaran pun jujur dan apa adanya. Mereka tercatat di Biro Keamanan Nasional dan diizinkan untuk hidup aman. Mereka yang keluar dan berkeliaran seperti diri mereka sendiri pada dasarnya sudah mati. Hanya saja, jika bukan karena diganggu selama latihan dan memiliki masalah dengan tubuh, perlu menggabungkan yin dan yang untuk menstabilkan cedera, dan saya tidak mau. Lagi pula, saya sudah lama bersembunyi. Sekarang saya lelah bersembunyi. Saya siap menerima perekrutan Biro Keamanan Nasional. Tetapi siapa yang bisa tahu bahwa hal seperti itu akan terjadi? Hati Liu yang sibuk juga membenci ketidakberdayaan, menatap mata polisi ini. Liu sibuk memikirkan pengalaman mereka sendiri, tiba-tiba tidak tahu bagaimana mengatakannya. Berhenti. Melihat Liu hendak lewat di depannya, Baisa akhirnya tak kuasa menahan diri dan berteriak lebih dulu. Setelah mendengarkan kata-kata Baisa, Liu langsung tahu bahwa situasinya tidak baik, dan ia terbongkar, jadi ia siap untuk melicinkan kakinya. Lagi pula, ada begitu banyak polisi di sini. Jika ada perselisihan dengan mereka, mereka akan menarik perhatian Biro Keamanan Nasional. Sekalipun mereka berkepala 3 dan berlengan 6, mereka tak akan punya peluang menang. Namun, hanya setelah 2 langkah, Liu melihat sesosok di depannya, dan ia hanya melihatnya di antara kerumunan. Kau mau pergi kemana? Kejahatanmu tidak terlalu serius. Sebaiknya kau kembali bersamaku, kalau tidak, semuanya tidak akan semudah itu. Su Xiao berkata sambil tersenyum. Karena Su Xiao tahu bahwa kantor polisi biasa tidak bisa menerima orang seperti yang ada di depannya. Orang-orang seperti mereka akan bertanggung jawab atas Biro Keamanan Nasional. Lagi pula, polisi biasa tidak punya kemampuan sama sekali. Lagi pula, di Biro Keamanan Nasional, beberapa hal kecil tidak dipedulikan sama sekali,
jadi Su Xiao berkata bahwa hal-hal ini bukanlah hal besar. Selama tidak ada nyawa manusia, masih ada peluang untuk menyelamatkan segalanya, tetapi selama ada nyawa manusia, apapun yang kau lakukan selanjutnya, tidak ada kekuatan, kecuali orang itu kejam. Siapa kau? Kenapa aku harus percaya padamu? Liu sedikit ragu dengan perkataan Su Xiao. Liu tahu bahwa ia tidak akan bisa lolos dari bencana ini cepat atau lambat, tetapi ia tidak menyangka akan datang secepat ini. Lagi pula, meskipun ia mengaku menyandang nama pemerkosa, Liu tahu bahwa setiap wanita yang menjalin hubungan dengannya adalah sukarela. Ia tidak pernah memaksa mereka, tetapi terkadang, demi melindungi reputasi mereka, ia harus menanggung sesuatu. Namun, Liu tidak menyesalinya. Ia telah bersembunyi selama paruh pertama hidupnya dan tidak mau menerima perekrutan Biro Keamanan Nasional. Kini ia akhirnya tahu bagaimana rasanya menjadi seorang wanita, dan hidupnya tidak sia-sia. Liu sibuk menghibur dirinya sendiri. Personel operasi khusus NSA, Su Xiao. Setelah itu, Su Xiao juga mengeluarkan sertifikatnya. Setelah melihat sertifikat Su Xiao, Liu sibuk berencana untuk menyerah. Liu sibuk tahu bahwa meskipun ia bisa lolos hari ini, ia tidak bisa lolos seumur hidupnya. Lebih baik menyerah secara langsung. Namun, sebagai orang seni bela diri, mereka semua memiliki harga diri masing-masing. Mereka tidak membiarkan diri mereka kalah di tangan orang-orang yang kekuatannya lebih rendah dari mereka. Meskipun mereka belum memainkan Su Xiao, dilihat dari penampilannya barusan, kekuatan Su Xiao seharusnya tidak buruk. Yah, selama kau bisa mengalahkanku, terserah kau mau membunuh atau menebas, tapi kau harus berhati-hati agar tidak jatuh ke tanganku. Sambil menatap Su Xiao di depannya, Liu berkata dengan sibuk, sambil berbicara, ia juga bersiap untuk menyerang. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.